nih kondisi seperti topik malam ini. Nah, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengundang lebih banyak lagi rekan-rekannya, calon mitranya, bahkan mitra-mitranya yang sudah aktif untuk hadir untuk menyaksikan materi malam ini. Tanpa berpanjang lebar, kita akan segera belajar tentang autoimun. Mari kita panggil dokter cantik kita, Dokter Meta, dengan memberikan angka 9999. Silakan, dokter. Halo, selamat malam, Bu Made dan Bapak Ibu Malam. sekalian. Iya, Apa akhirnya kembali kabar, lagi Dok? nih bersama Iya, Dokter Dok. Talk malam ini ya. Kabar Uh, baik. Kami Maaf nih, kangen deh beberapa sama saat yang dokter. lalu waktu itu kita libur karena Idul Adha, ya kan. Terus sebelumnya lagi libur karena Dokter Talknya libur maksudnya karena ada beberapa acara yang harus saya datangi, jadi nggak bisa kasih Dokter Talk. Iya. Ya, dokter, nggak apa-apa. Kami sangat memaklumi kesibukannya, dokter. Iya, dokter. Baik, silakan ya, dok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas introduksinya, Bu Made. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai autoimun. Ya, ini sering sekali didengar di telinga kita, apalagi setelah waktu COVID, ya nggak? Banyak orang yang mendadak menjadi autoimun setelah COVID, betul? Atau ada beberapa yang mengaitkan juga dengan vaksinasi, ya. Tapi saya rasa itu kurang bijaksana jika kita mengaitkan antara autoimun dengan vaksin gitu. Yang jelas orang itu semakin aware bahwa dia memiliki autoimun tuh pas zaman COVID nih. Karena apa? Orang yang tidak memiliki autoimun atau tidak punya komorbid kalau kena COVID bakal baik-baik aja. Tetapi kalau punya autoimun ya itu bisa ternyata bisa membuat COVID itu semakin parah gitu. Ya betul nggak? Nah, sebetulnya banyak sekali kondisi autoimun yang tidak kita ketahui. Mungkin kita di sini juga yang merasa baik-baik aja, itu mungkin nggak tahu gitu bahwa kita tuh memiliki autoimun. Karena nggak semua autoimun itu bergejala, ya. Atau orang yang lagi memang sudah tahu bahwa dirinya sebetulnya adalah pengidap autoimun, tetapi kalau autoimunnya lagi sehat-sehat aja gitu, ya lagi nggak relapse, ya lagi nggak kambuh, dia seperti normal aja biasa. Makanya autoimun itu sebetulnya bisa dikendalikan, ya. Dan bukan berarti orang yang punya autoimun itu akan menderita seumur hidupnya. Itu enggak. Oke, kita bahas ya eh, pengenalan mengenai autoimun. Kasus autoimun itu sebetulnya banyak banget. Kalau kita membahas mengenai imunologi, itu nggak akan selesai dalam waktu 1 jam. Bahkan kita aja paling cepat tuh kalau mau hatam banget gitu. Jadi ini autoimun ya, dokter autoimun itu ya harus lewat jadi dokter penyakit dalam dulu ya, sekolah 5 tahun. Setelah jadi dokter, terus kemudian ngambil lagi sub alergi imunologi itu 2 tahun sampai 3 tahun lagi. Nah itu baru hatam tentang autoimun. Ya, saya sendiri kan dokter umum ya, tapi banyak belajar dari guru-guru besar saya di perhimpunan alergi imunologi gitu. Jadi banyak juga lumayan terpapar oleh ilmu-ilmu autoimun ya, alergi dan imunologi. Nah, itu pun belajarnya kayaknya saya rasa saya masih banyak belum tahunya juga, tapi nggak apa-apa. Malam ini saya akan share apa yang uh, saya ketahui ya. Oke, tentang autoimun. Layarnya udah nyala ya. Sudah, dok. Oke. Nah, jadi 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya, kita udah membahas mengenai sistem imunitas tubuh dan bagaimana caranya meningkatkan sistem imunitas supaya kita tetap sehat ya. Sistem imunitas yang turun itu akan memudahkan kita terkena penyakit-penyakit, contohnya penyakit infeksi ya, infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi virus itu kalau imunitas kita turun. Jadi imunitas ini adalah sistem pertahanan tubuh. Jadi kita kayak pakai tameng ya seperti gambar ini. Ini adalah menggambarkan sistem pertahanan tubuh kita. Jika banyak yang menyerang itu kita gimana supaya tetap bertahan. Nah, jika banyak peluru-peluru lagi berperang gitu ya, gimana coba supaya badan kita itu tetap bertahan dan bisa menyerang segala sesuatu yang tidak dikenali sebagai tubuh kita. Nah, jadi kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, diharapkan dengan sistem imun kita, kita bisa
menyerang bakteri tersebut. Tuh. Nah, jika ada virus yang masuk, berharap tubuh kita cukup kuat. Nah, kalau punya imunitas tinggi, bisa menyerang si virus tersebut. Virus itu bukan sesuatu yang berasal dari tubuh kita ya kan, berasal dari luar. Nah, artinya non-self gitu. Nah, itulah sebetulnya tujuan atau goalnya dari sistem pertahanan tubuh kita. Nah, yang dikatakan dengan sistem imun ini adalah semua sel dan zat yang terlibat dalam imunitas di dalam tubuh kita. Nah, respon imun ini adalah tanggapan tubuh ya terhadap suatu serangan yang masuk nih. Jadi misalnya kalau di gambar ini nih ada kita punya pesawat tempur ya, kita punya tank baja, kita punya kapal amfibi, terus kita punya di laut ada yang bisa apa tuh namanya tuh yang bisa apa itu namanya yang bisa ada di laut terus bisa menyerang ke udara tuh, tapi dia nyumput di dalam laut. Nah, itu adalah sebetulnya sistem imun. Jadi semua zat yang ada di dalam tubuh kita yang terlibat dalam sistem imunitas dan akan bekerja jika ada uh, teroris masuk, jika ada virus masuk gitu ya. Nah, beresponnya seperti apa itu adalah yang dinamakan dengan respon imun. Nah, respon imun ini sebetulnya bisa dimanipulasi. Jadi nggak cuman bergantung pada makanan dalam makanan kita kan membuat kita sehat ya. Jadi nggak bergantung pada tubuh kita sendiri. Contohnya adalah dengan vaksinasi. Jadi dengan pemberian vaksin itu memanipulasi sel imun kita supaya sel imun kita tuh lebih kuat, lebih diajarin kan. Jadi pasukan di dalam tubuh kita tuh diajarin kalau ada virus aslinya masuk, maka kita udah punya tentara-tentara yang bisa mempertahankan kekuatan stabilitas tubuh kita biar sehat gitu ya. Oke, nah respon imun ini bisa juga salah sasaran masalahnya. Nah, ketika mereka mulai tidak toleran terhadap sel yang berasal dari diri sendiri. Kan tadi ada kita bilang non-self. Non-self itu ya uh, agent yang berasal dari luar tubuh. Contohnya kayak bakteri, virus, jamur, dan sebagainya ya, atau sel cancer gitu. Nah, tetapi kadang-kadang ini kalau lagi error, sistem imun ini bisa salah sasaran nih. Tubuh kita sendiri dikatakan ancaman oleh si respon imun. Salah dong. Nah, makanya inilah yang menjadi cikal bakal namanya autoimun ya. Jadi auto itu artinya kan sendiri ya, tubuh sendiri gitu. Imun ya imun gitu. Nah, jadi menyerang diri sendiri justru itu terjadi karena keeroran tuh. Nah, kalau kita bayangkan itu eh, kita analogikan ya, autoimun ini apa sih? Contohnya di gambar ini. Pasukan tubuh kita melakukan kudeta terhadap organ di tubuh kita sendiri yang harusnya diterima sebagai bagian diri sendiri, malahan diserang. Oh, ini kayak perang saudara di dalam negeri ya. Nah, inilah yang disebut seperti autoimun. Paham ya? Susah nggak dipahami? Bagi yang apa paham ketik angka 9, coba pengen lihat. Banyak nggak yang ngetik Mama De? Aku nggak bisa lihat dari Banyak, sini banyak. soalnya. Banyak, Dok, banyak. Paham ya? Iya, Gampang kan? banyak. Nah, jadi autoimun tuh terjadi seperti itu. Tuh, tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri. Sistem imunnya dipakai untuk menyerang diri sendiri, menyerang organ mata yang dianggap benda asing, menyerang organ ginjal juga yang dianggap sebagai benda asing. Padahal itu adalah tubuh kita sendiri yang seharusnya tidak diserang. Itu terjadi pada autoimun ya. Oke. Nah, faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya autoimun itu banyak hal. Contohnya adalah faktor genetik. Jadi ada beberapa yang gen yang mengatur seseorang bisa terkena autoimun. Makanya autoimun itu juga salah satu yang disebabkan oleh genetik. Terus kemudian jenis kelamin ya, wanita itu cenderung lebih berisiko dibandingkan dengan pria. Nah, infeksi juga bisa men-trigger atau mencetuskan autoimun. Contohnya infeksi Epstein-Barr virus yang di hidung yang suka biasa bikin jadi sinusitis atau pencetus kanker nasofaring. Terus infeksi streptococcus penyebab batuk pilek ya, malaria, COVID ya, infeksi-infeksi biasa itu aja bisa loh mencetuskan autoimun. Makanya kenapa setelah pandemi kemarin kok banyak banget orang yang jadi autoimun? Ya karena kan hampir semua orang juga ya kena kena COVID ya gitu. Jadi seolah-olah makin banyak di mana infeksi aja bisa mencetuskan autoimun.
Nah, terus kemudian beberapa obat juga bisa mencetuskan autoimun ya. Terus usia lebih lanjut eh, itu lebih sering ketemu gitu. Nah, wanita itu lebih banyak dari pria sebanyak 2,7 kali untuk autoimun. Nah, autoimun ini diderita oleh 3-4% dari seluruh populasi manusia di dunia. Kalau di negara maju, karena pemeriksaannya sudah lebih banyak dilakukan, pemeriksaan autoimun tuh mahal banget deh. Mahal banget gitu ya. Makanya di Indonesia tuh banyak yang nggak ketahuan. Jadi udah keburu sakit gitu, baru dicek, oh ternyata ada autoimun ya. Ternyata dicek anak profilnya kok banyak yang positif ya gitu. Nah, jadi makanya di negara maju tuh sebetulnya 20% udah pada ketahuan mereka semua punya autoimun. Banyak loh 20% itu ya. Gitu. Tapi kalau di seluruh dunia 3-4% karena tidak semua orang pernah melakukan cek autoimun. Jadi kalau kita lihat autoimun itu sebetulnya bukan penyakit ya, tapi sebuah spektrum yang terdiri dari berbagai penyakit. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, ini spektrum itu kalau kita ngelihat ini warna-warna apa sih gitu. Ada yang bilang warna biru, ada yang bilang warna merah, ada yang bilang warna ungu, ya enggak? Ini nyampur semua gitu ya. Nah, itulah sebetulnya kalau kita melihat gambaran autoimun. Ini semua adalah penyakit-penyakit autoimun. Jadi seseorang tuh bisa kena satu penyakit atau bisa juga kena berbagai penyakit. Nah, autoimun sendiri bisa tumpang tindih. Ada orang hanya dengan lupus, ada orang yang dengan lupus dan juga dengan Sjogren syndrome gitu. Nah, kita lihat apa aja jenisnya. Sebetulnya ada kurang lebih saat ini tuh mungkin ratusan ya, ratusan seratusan lebih deh itu jenis penyakit autoimun. Jadi bukan autoimun tuh bukan satu jenis penyakit. Bisa menyerang seluruh kelenjar ataupun seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Ini tiroiditis Hashimoto ya. Terus mixed edema primer, ini tirotoksikosis, ini masalah pada kelenjar tiroid. Terus anemia, jadi kurang darah, tapi yang jenis pernisiosa. Ini adalah sebuah penyakit autoimun. Orang yang sering sakit mah itu juga bisa aja, bukan artinya semua orang sakit mah jadi autoimun ya, itu enggak, tapi ada jenis sakit mah yang sebetulnya disebabkan karena atrofinya si gaster itu apa lambungnya ada atrofi. Nah, ini juga adalah sebuah autoimun. Penyakit Addison, menopause yang terlalu dini, terus diabetes, anak-anak diabetes ya. Terus sindrom Magot-Pasteur banyak nih, miastenia gravis. Ada juga orang yang infertil itu karena autoimun. Ada pemphigus vulgaris, ini masalah kulit ya. Ini masalah mata, multiple sclerosis, ini masalah saraf, masalah darah, liver ya. Banyak ini masalah usus ya. Jadi ada luka-luka di usus. Ini masalah pada kelenjar yang menghasilkan kelenjar cairan, kayak contohnya mata ya. Sjogren syndrome tuh kalau di mata perih banget gitu rasanya karena matanya tuh nggak ada airnya gitu, jadi kering gitu. Terus kalau melakukan hubungan seks kering banget gitu ya, itu Sjogren. Terus rheumatoid arthritis ya, rematik itu adalah salah satu autoimun juga, skleroderma, ini lupus ya. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, makin ke sini adalah organnya non organ spesifik, artinya apa? Jadi ini ada atas sampai bawah. Yang ke atas ini organnya spesifik, kita tahu ini penyakit-penyakitnya organnya di mana. Kayak diabetes kan kenanya pankreas ya. Tirotoksikosis ya berarti tiroid yang kena ya. Miastenia gravis ya berarti saraf gitu kan. Nah, kalau makin ke sini makin gak jelas. Kayak lupus itu SLE itu bisa terjadi di seluruh organ gitu. Jadi makin ke bawah ini makin organnya makin tidak spesifik, bisa terjadi di seluruh tubuhnya gitu. Rumit ya autoimun ya emang. Nah, ini contohnya yang paling sering kita dengar adalah lupus ya. Lupus adalah salah satu SLE ya, salah satu autoimun ya, kita sebut sebagai SLE, systemic lupus erythematosus ya, yang paling sering atau nggak asing lagi kita dengar ya. Nah, pada orang lupus itu ada rash di pipi kayak kupu-kupu. Jadi rashnya seperti kupu-kupu. Tuh. Terus kemudian jadi banyak nih, nggak semua orang menderita seperti ini ya. Terus kulitnya tuh bercak-bercak seperti ini ya, namanya discoid lesion. Nah, terus kadang-kadang si lupus ini menyerang ginjal, jadi ginjalnya tuh dihancurkan oleh tubuhnya sendiri, namanya lupus nefritis. Ada masalah jantung,
ada masalah sendi, jadi sakit-sakit sendi, ada Raynaud phenomenon, jadi darahnya tuh kayak nggak ngalir ke bagian ujung-ujung tangan. Nah, tapi kita tuh tidak bisa mendiagnosa hanya dengan satu gejala gitu. Ya, jadi harus dari gejalanya ada, terus kemudian dari labnya juga menunjang gitu ya. Terus kita lihat kekambuhannya bagaimana. Dan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Timbulnya ada yang cuma res pipinya aja, ada yang sakit sendinya aja, ada yang nggak ada yang lain-lain semuanya, tapi masalah ginjalnya aja gitu. Ya, jadi rumit emang cara diagnosanya. Nah, kriteria diagnosa di SLE itu kalau yang tadi di paru-paru ada radang pada paru, pada selaput paru, radang pada selaput jantung, ya. Bisa juga ada sering sariawan, terus ada sakit sendi, terus dia kalau melihat cahaya tuh silau banget, atau kalau kena cahaya tuh langsung berubah jadi merah banget gitu. Terus kalau kita cek lab itu komposisi darahnya aneh deh gitu. Nah, ini bisa juga ada masalah ginjal. Kalau cek lab, anaknya positif antinuklear antibody ya, ini pemeriksaan laboratorium ya. Terus pemeriksaan laboratorium lain adalah anti SM, anti dsDNA, ini positif. Tapi nggak semua sih orang yang positif ini adalah lupus gitu, menderita lupus. Tapi nggak semua lupus juga ini yang positif. Ada salah satu yang positif tidak bisa. Terus neurologik sakit-sakit saraf ya, ini yang discoid lesion tuh yang bulat-bulat ini yang di kulit ya, atau yang kayak tadi di tangan gitu. Nah, kayak gini discoid lesion. Malares tuh yang seperti butterfly yang ada di pipi. Kayak gini ya. Tuh. Nah, sementara rematik ini adalah sebuah penyakit autoimun di mana kalau kita lihat sekarang bapak-bapak ibu-ibu lihat jarinya lurus apa enggak? Bisa jarinya lurus ya. Nah, kalau seandainya ada bengkok-bengkok, itu bisa bisa macam-macam, bisa mallet finger, memang bawaan lahirnya seperti itu, atau kalau makin tua makin bengkok, itu mungkin ada penyakit namanya rheumatoid arthritis, di mana terjadi peradangan pada sendi-sendinya yang membuat sendinya menjadi bengkok. Nih harusnya normal seperti ini ya lingkaran atas, ternyata pada orang yang rematik itu terjadi perusakan ya, si tulang rawannya erosi, erosi itu terkikis. Terus kemudian tulangnya juga bentuknya juga berubah ya. Sendinya menjadi bengkak kemerahan. Nah, banyak pemeriksaan yang bisa kita cek untuk menentukan rheumatoid arthritis, contohnya rheumatoid faktor. Tapi nggak semua orang dengan rheumatoid arthritis, rheumatoid faktornya positif. Ada juga orang yang kita diagnosa sebagai rheumatoid arthritis, tapi dia negatif rheumatoid faktornya ya. Terus ada peningkatan C reaktif protein ya, atau LED-nya meningkat gitu. Terus kemudian gejalanya itu menetap lebih dari 6 minggu ya. Terus ada peradangan di lebih dari 3 sendi. Nah, itulah kriteria diagnosis rematik. Nah, intinya apa? Semua orang tidak tua, tidak muda itu berisiko terkena autoimun. Ya. Nah, artis aja nggak luput dari autoimun nih. Kalau kita lihat banyak nih artis-artis, tahu nggak berita-beritanya? Siapa yang suka ngelihat sosmed atau ngelihat ini berita-berita artis? Tahu ini kan ya? Ini katanya Cici Panda nih 2015 kena ada vaskulitis. Saya nggak tahu vaskulitis itu kan radang pada pembuluh darah. Nah, vaskulitis itu biasanya pada SLE atau pada lupus tuh. Tapi ada juga autoimun lain yang ada gejala vaskulitisnya. Ya. Sehingga dia tunda kehamilan nih sampai 2018 karena pada autoimun kadang-kadang ya kita lagi hamil gitu, itu disangka bayinya adalah benda asing juga. Padahal bayi itu harusnya diterima sebagai bagian dari ya proses ya ibu ya, walaupun dia emang janin lain bukan dari ibu doang, jadi ada komponen dari bapaknya juga gitu kan. Nah, tapi itu dianggap sebagai benda asing, makanya di-destroy. Makanya sering banyak keguguran-keguguran kalau orang yang autoimunnya belum terkontrol gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga ada apa nih artis siapa cita-cita tak mengidap penyakit autoimun katanya. Ternyata banyak nih artis-artis yang mengalami autoimun gitu ya. Nah, ini ada rash-rash gitu di pipinya ya. Ada Arshanti katanya ya pas lagi autoimun itu kulitnya kayak gimana gitu. Ada cerita-ceritanya dia tuh dari IG tuh. Nah, terus ini ada Sjogren syndrome, ada lupus gitu ya. Nah, kalau ngelihat
story-nya Ashanti ini ditulis nih, dia bilang banyak yang nanya sakit apa, katanya autoimun. Kali dulu stres banget, dia sadar, jadi autoimun itu banyak dipicu oleh stres gitu. Nggak cuma stres, bisa di-trigger oleh stres, bisa faktor lingkungan, ya bisa faktor infeksi gitu. Ya, emang sakit sama gatel. Nah, pemicunya apa? Dia biasanya tahu nih, orang yang autoimunnya bisa capek, bisa stres dan lain-lain gitu ya. Tapi udah setahun ini loh nggak kambuh katanya, padahal udah nggak minum obat, hanya suplemen-suplemen. Artinya apa? Sebetulnya kita bisa jaga supaya nggak kambuh gitu. Kalau dengan gaya hidup yang sehat dan eh, baik gitu. Ya, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita lanjut ya. Oke nggak? Apa bingung? Lanjut, Dok. Lanjut. Oke. Ini soalnya bahasannya kita harus pelan-pelan mencernanya karena emang agak sulit. Nah, pemeriksaan untuk apa autoantibody ya, namanya autoantibody. Tahu antibody kan? Antibody itu adalah sebuah zat yang ada di tubuh kita untuk mengcombat atau untuk perang dengan benda asing. Contohnya kita kayak kita punya vaksin, misalnya kita habis divaksin hepatitis B, akhirnya kita timbul namanya antibodi hepatitis B di dalam tubuh kita, ya kan? Begitu virus hepatitis B asli masuk ke dalam tubuh kita udah punya antibodi untuk menyerang virus aslinya. Akhirnya kita nggak jadi sakit. Itu namanya antibodi. Tetapi pada autoimun, seperti kita tahu, itu jenis penyakit yang menyerang diri sendiri. Makanya berarti siapa yang nyerang? Berarti sistem imun kan? Nah, sistem imunnya itu apa namanya? Nah, namanya adalah autoantibody. Jadi antibody yang dibuat oleh diri sendiri untuk menyerang diri sendiri gitu ya. Error banget ya. Nah, ini telah ditemukan banyak autoantibody untuk mendeteksi puluhan jenis penyakit autoimun gitu. Nah, pemeriksaannya apa aja? Ini kayaknya saya terlalu ini deh, kurang pas naruhnya. Nah, ini tes autoantibody yang lazim. Contohnya adalah ANA. Ini di laboratorium ya. ANA ini anti nuklear antibody, anti dsDNA tuh untuk kalau kita cenderung ke arah SLE atau lupus, anti SM juga untuk SLE, anti RNP, anti SSA. Nah, ini semua pemeriksaannya namanya ANA profile. Jadi profil dari anti nuklear auto antibody gitu. Kalau ketemu ada yang positif, banyak yaitu kemungkinan punya eh, penyakit-penyakit ini. Polimiositis itu sakitnya otot-ototnya semua pada sakit gitu. Ya, anti mitokondria, ada hepatitis autoimun ya, jadi banyak ini ya. Tuh, jadi vaskulitis juga bukan cuma di SLE aja, tapi mungkin juga ada yang lain ya. Nah, pemeriksaan laboratorium lain selain anak profile tadi itu adalah pemeriksaan laju endap darah. Biasanya kalau LED tinggi terus, ya kita harus juga ngelihat berarti ada peradangan terus menerus ya. Peradangannya dicari dari mana? Bisa dari gigi, bisa dari telinga, atau bisa juga dari autoimun. Terus darah darah lengkap ya kita perlu cek ya. Tadi autoantibody yang tadi ya. Tapi nggak harus dicocokin dengan uh, klinisnya gitu. Pasiennya sakitnya seperti apa. Nah, autoimun ini sebuah penyakit yang bisa diturunkan. Ya, anemia perniciosa ini sebagian 60% ya dari ayah dari ibu. Terus ada juga yang atrofi gastritis ya. Ini juga kalau ayahnya punya autoimun gitu ya, itu sebagian bisa turun nih ke anak-anaknya gitu ya. Jadi antibodinya bisa sebagian dari ayah, bisa sebagian dari ibu. Apalagi kalau dua-duanya ayah sama ibunya punya auto antibody, punya autoimun ya, itu bisa sangat diturunkan. Nah, faktor keturunan dari gen tertentu itu turut berperan serta dalam munculnya penyakit autoimun. Jadi sebetulnya ada sekarang itu yang namanya cek genetik. Nama gennya itu seperti ini. Nah, ya ada BENG1, PRDM1, ATG5. Ini nama gen ini susah dihafalin ya. Ada HLA. HLA tuh ada di mana-mana nih. HLA itu ada di diabetes tipe 1, diabetes tipe anak kan ada tuh anak-anak yang lahir tuh emang udah harus pakai insulin tuh dari umur 10 tahun gitu. Itu adalah juvenile type ya, yang mana itu merupakan sebuah masalah autoimun. Terus multiple sclerosis, ini inflammatory bowel disease ya, jadi orang yang perutnya nggak enak terus, kembung terus, kadang mencret, kadang pupnya keras gitu ya. Itu juga ada peran beberapa gen yang membuat dia menjadi autoimun.
lupus, rheumatoid arthritis. Ini sebenarnya udah ditemukan nih gen-gen ini nih. Ya, menarik ya, semakin banyak penelitian baru sebetulnya di dunia kesehatan ini. Nah, jadi kita sudah mulai bisa memeriksa eh, tes genetik tuh, tes DNA. Jadi tes DNA itu bukan cuman buat mengetahui ya siapa ayahnya dan siapa anaknya. Itu namanya tes DNA paternitas ya. Jadi untuk tahu hubungan ayah dan anak. Nah, tes DNA juga bisa digunakan untuk mencari apakah seseorang itu punya gen autoimun atau tidak. Contohnya ya, ada psoriasis, ada rheumatoid arthritis, no, ada lupus gitu. Itu bisa dicari gitu gennya saat ini ya. Nama-nama gennya adalah yang rumit ini. Tuh. Nah, sampai saat ini belum ada obat untuk menuntaskan kasus autoimun. Jadi, bukan berarti, aduh, kalau gitu nggak bisa sembuh dong ya. Jadi autoimun itu bisa dikontrol, dia bisa mengendalikan gejala dan kondisi penyakit autoimun. Jadi jangan sedih, walaupun saat ini belum ada obat yang bisa menuntaskan kasus autoimun, tetapi orang autoimun bisa tetap sehat kalau autoimunnya terkendali dengan baik. Jadi tanpa gejala dan remisi gitu ya, nggak lagi relapse. Contohnya manajemen lupus ya, SLE itu kita bisa lihat SLE yang ringan, yang berat ya, sama maintenance-nya dikasih apa nih? Ya, gitu dikasih anti nyeri, dikasih steroid, dikasih hidroksikloroquine ya. Kalau yang berat nih udah dikasih siklofosfamid sama ini uh, obat-obatan ya yang lain. Nah, ini methotrexate juga maintenance-nya ya. Nah, jadi kalau kita lihat mitos dan fakta. Apakah sebuah autoimun ini adalah penyakit kutukan dan menular? Tidak. Jadi kalau kelihatannya kayak kulitnya lagi rusak atau apa itu jangan takut ya, itu tidak menular ya, itu bukan kutukan. Terus kemudian apakah jadi nggak bisa hamil gitu? Itu tetap bisa kok, tapi konsultasikan terlebih dahulu. Terus kemudian dikontrol autoimunnya supaya autoimunnya menjadi stabil sehingga bisa hamil jadi anak atau janin yang ada di dalam perutnya itu nggak disangka benda asing oleh tubuh kita sendiri ya. Nah, kalau anak tes positif itu pasti lupus nggak? Nah, itu belum tentu. Karena kalau tanpa gejala itu kita nggak bisa bilang itu adalah autoimun atau lupus. Ya, jadi bisa disembuhkan nggak? Bisa dikontrol. Ya. Nah, ini fakta yang sangat menarik faktanya. Ya, katanya begini, 54% pasien dengan rematik gitu, rematik yang autoimun ya, itu akan meningkatkan resiko dia terserang COVID. Nah, makanya kenapa kemarin pas zaman COVID, kok banyak banget orang autoimun jadinya? Karena orang yang punya autoimun itu meningkat 54% loh gitu untuk resiko terkena COVID-nya ya. Dan mortalitas rate itu artinya angka kematiannya ya meningkat 2,4% pada orang yang memiliki autoimun. Tuh, risiko kematian karena COVID. Nah, ketidakpahaman mengenai autoimun ini membuat banyak orang tersesat ya, cari alternatif atau tertipu nih malahan ngobatin sana, ngobatin sini sampai ke dukun juga gitu. Ya cari ini itu gitu ya tapi kok nggak membaik-baik gitu padahal sebenarnya obatnya eh, nggak bukan dibilang mudah ya obatnya itu perlu dikontrol dan perlu kerjasama antara dokternya dengan pasiennya dengan keluarganya terus kemudian gaya hidup juga harus perbaiki yang sehat gitu ya dan bisa dikontrol bersama-sama ya penting kudu sabar jadi tanyakan secara lengkap tentang penyakit autoimun kepada dokter ahli yang Anda percayai karena mereka kan belajar lama ya untuk bisa membantu Anda untuk apa ya mengontrol autoimunnya. Nah, ini adalah herbal-herbal yang bisa meningkatkan sistem imun. Ini echinacea, bawang putih, ya. Terus kemudian jahe, ini kunyit, ini uh, astragalus. Saya nggak tahu nih astragalus ini benda apa ya. Terus kemudian ginseng, ini dapat dari literatur.
teh hijau, ya, elderberry, yang berry-berry ya, elderberry ini banyak kok elderberry di mall banyak nih. Terus licorice root itu kayu manis ya. Terus andrographis ini juga daun apa gitu ya. Nah, tapi echinacea ini sering lah ya, yang lain-lain sering dapatkan. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai apa yang One More punya yang bisa bermanfaat untuk mendukung terapi pasien autoimun. Ya, jadi One More itu punya produk namanya patch transdermal. Jadi sebenarnya seperti stiker koyo gitu, tapi di dalamnya bukan cuman ada, kalau koyo kan isinya kayak bahan aktifnya cuma bahan yang hangat ditempel di kulit, dia ada di permukaan kulit ya. Tapi dengan metode transdermal nano, itu bahan aktif atau nutrisi yang ingin disampaikan itu akan tembus ya, setelah ditempel ini akan menembus sampai ke pembuluh darah. Jadi bahan aktifnya akan ada di pembuluh darah gitu, terus kemudian disalurkan ke seluruh tubuh dan bermanfaat untuk tubuh. Itu yang One More punya ya. Mereka semuanya produknya tempel. Terus apa aja nih yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun? Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 produk ini dihafal. Ini dipilih ya antara Gentleman Night sama Ladies Night. Itu dipilih ya karena yang laki-laki pakainya yang biru, yang perempuan pakainya yang pink ya. Nah, ini Painless Night Blue, satunya PNG. Terus yang kedua adalah ini multivitamin nih kalau saya bilang ya. Jadi di dalamnya ini ada vitamin B2, B1, B3, B12 ya, vitamin C, vitamin E, asam folat. Ya, ini multivitaminnya. Terus vitamin yang lain adalah dekamin. Di dalamnya ada vitamin D, ada K, ada magnesium, ada vitamin C-nya, ya. Terus kemudian pilih salah satu di sini. Nah, di sini yang sangat bermanfaat itu untuk imun itu adalah zinc-nya, dan di dalamnya juga ada ginger dan ginseng, jahe dan ginseng, ya. Sebetulnya ladies night dan gentleman night itu juga berpengaruh terhadap hubungan suami istri gitu. Jadi semakin lebih ini ya, lebih apa? Itu baca yang lihat dokter-dokter yang sebelum-sebelumnya ya, meningkatkan kualitas hubungan suami istri gitu. Tapi di dalam sini ada jahe yang tidak ada di tempat lain gitu. Jadi tetap boleh dipakai ya. Nah, jadi ini ya produknya PNG, B12 plus, Dekamin, sama Gentleman Night atau Ladies Night. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah sumber yang berasal dari jurnal-jurnal kedokteran yang sudah diakui oleh internasional ya. Peran tadi vitamin D. Vitamin D ada di mana? Sini ya, ada di Dekamin ya. Di vitamin D di Dekamin itu 5.000 IU lagi. Itu besar. Nah, peran vitamin D pada kasus autoimun. Ini sumbernya adalah Biomed Central ya. Ini jurnal kedokteran yang biasa dipakai oleh dokter-dokter. Nah, ini ada penelitian terhadap rheumatoid arthritis ya, rematik tuh. Terus pada pasien SLE, lupus gitu, kalau dikasih vitamin D itu seperti apa? Nah, ini binatang yang terkena rematik. Nah, kalau yang di sini orang yang terkena rematik gitu. Ini juga sama, binatang yang dibuat menjadi terkena lupus ya. Dan di sini adalah studi pada orang yang terkena lupus. Jadi manfaat vitamin D apa? Kita nggak usah ngomongin binatang lah ya, karena udah ada studi pada orangnya. Nah, vitamin D itu bisa menurunkan TNF alpha, interleukin 6. Kita tahu nih, interleukin 6 tuh kemarin, makanya pas lagi zaman COVID itu semua orang dikasih vitamin D, bener nggak? Ya, itu buat apa? Untuk menurunkan peradangannya gitu. Makanya interleukin 6-nya meningkat kan, yang suka ada badai sitokin gitu kita bilang. Nah, pada badai sitokin itu terjadi peningkatan interleukin 6. Makanya harus turunkan interleukin 6. Nah, ternyata vitamin D itu bisa menurunkan interleukin 6. Ya. Nah, terus secara ini in vitro itu artinya di dalam laboratorium ya, ditabung, itu kita lihat markernya diukur, di laboratorium diukur gitu. Gitu ya. Nah, ternyata vitamin D itu bisa menurunkan marker-marker peradangan yang terjadi pada orang yang rheumatoid arthritis atau rematik. Nah, secara klinis dengan pemberian vitamin D itu akan menurunkan resiko terjadinya penyakit rheumatoid arthritis, menurunkan juga derajat penyakitnya. Itu ya. Sementara pada SLE atau lupus ya, pemberian vitamin D itu banyak sekali manfaatnya selain menurunkan
disease aktivitasnya, ya, menurunkan produksi autoantibody. Tadi kita udah bahas mengenai autoantibody, jadi antibody yang dipakai untuk menyerang diri kita sendiri. Ternyata dengan pemberian vitamin D itu bisa menurunkan produksi autoantibody di dalam uh, tubuh kita atau tubuh orang yang punya autoimun jenis lupus. Gitu. Terus ada maturasi, jadi maturasi selnya diperlambat ya. Nah, intinya vitamin D ini memiliki peran penting atau peran kunci dalam memodulasi sistem imun kita. Nah, seseorang yang kadar vitamin D-nya kurang ya, itu akan berisiko meningkatkan terjadinya resiko autoimun dan juga penyakit autoimunnya juga lebih tinggi derajat keparahannya. Makanya vitamin D itu penting sekali buat orang yang autoimun ya. Nah, sementara untuk ginseng. Nah, ginseng ini kontroversi. Jadi saya menelaah jurnal, itu kita tulis dua-duanya ya. Kita menelaah jurnal. Ada jurnal yang bilang jangan dipakai ya untuk kasus autoimun gitu. Tapi saya lihat itu adalah jurnal lama gitu. Kita pakai yang terbaru kan pastinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang bilang ini jurnalnya gimana gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari tanggalnya sama dari jumlah penelitiannya gitu, lebih lebih bagus mana nih penelitiannya gitu ya. Nah, ini jurnal lamanya kita bilang begini. Ada yang bilang gini, ginseng itu kan meningkatkan sistem imun. Nah, pada orang dengan autoimun itu kan terlalu tinggi, udah sistem imunnya sampai menyerang diri sendiri gitu. Makanya suka dikasih steroid untuk menurunkan sistem imunnya biar nggak menyerang diri sendiri gitu ya. Makanya jadi jangan digunakan untuk orang dengan autoimun gitu. Itu kata jurnal satunya ya. Makanya ditulis di sini nih, ada tulis gitu, not recommended for people with autoimmune disease seperti rheumatoid arthritis dan lupus. Nah, apakah ini benar? Makanya jadi hati-hati ya, kalau membaca jurnal itu kita tuh perlu hati-hati. Membaca Google itu kita tuh perlu hati-hati. Kita perlu lihat yang mana yang bisa dipercaya, yang hoax, yang mana. Karena semua orang juga bisa nulis sesuatu di Google, benar nggak? Ya, jadi kita harus benar-benar baca dan telaah. Nah, ini ada jurnal lain ya tentang panax ginseng. Ternyata ginseng tadi ada di mana? Di PNG sama ada di Gentleman Night atau Ladies Night ya. Itu ada ginseng dua-duanya. Ini ternyata adalah kandidat herbal yang dikandidatkan untuk autoimun loh gitu. Nah, ternyata di dalam jurnal ini lebih lengkap. Ini jurnal tahun 2018 nih. 2018 ya. Nah, ini justru bisa dilihat di dalam jurnal ini ya, ini di Korea nih karena kan ginseng itu banyak banget di Korea ya. Nah, dan ini berasal di jurnal yang berasal dari universitas. Jadi para dosen-dosen atau guru besar nih yang bikin penelitiannya ya di university-nya itu di Korea. Nah, udah ketemu zat-zat apa saja yang dari ginseng bisa bermanfaat untuk membantu pasien autoimun. Contohnya ini ginseng pada pasien multiple sclerosis. Nah, sebagai briefing, ini adalah penyakit multiple sclerosis. Ya, penyakit multiple sclerosis itu adalah kelainan pada saraf di mana pada selubung syarafnya. Selubung syaraf itu jadi saraf kita itu kayak kabel. Kabel. Bapak Ibu tahu kabel kan? Kabel itu ada serabut dalamnya yang nyetrum itu sama ada luarnya yang kita pegang kabel itu nggak nyetrum, bener nggak ya? Kalau kita pegang kabel kan nih bagian luarnya tuh nggak nyetrum kan. Nah ini sebetulnya saraf kita tuh mirip seperti ini. Jadi ada pembungkusnya yang rapi, bagus gitu ya. Namanya myelin sheath kalau di sini ya myelin sheath. Nah itu kalau bagus kan nggak nyetrum. Nah tapi kalau pada orang dengan multiple sclerosis, nah ini si pembungkus kabel atau pembungkus saraf itu kayak gini loh. Sampai rusak, terus kemudian akhirnya serabut sarafnya itu expose, itu keluar. Kepegang kan kalau misalnya serabut saraf ya udah pada rusak, ini kabelnya begitu kesentuh apa nggak koslet tuh rasanya. Ya, koslet pasti bapak-bapak pasti tahu ya kalau perkabelan. Nah, rasanya tuh seperti apa sih orang dengan multiple sclerosis itu? Gampang capek, depresi, terus kemudian penurunan jadi kayak berkurang gitu ya kepintarannya, rasanya moodnya terganggu, terus menelan juga susah, kadang menelan sakit, otot-otot lemah, kadang kram, kadang spasme, kadang tiba-tiba bergerak sendiri ya.
Terus kemudian bisa juga merasakan di kulit, itu bisa merasakan tiba-tiba nyeri, tiba-tiba kesemutan, tiba-tiba kebas, berasa dingin ya, berasa ditusuk-tusuk gitu. Di mata itu bisa jadi kayak vertigo, dianya jadi goyang-goyang gitu sendiri ya matanya. Terus kemudian ada radang pada optik neurotis, apa saraf pada mata, atau melihat kabur. Jadi ini semua belum tentu kejadian pada satu orang. Jadi mungkin aja ada orang yang merasakan satu hal tapi tidak merasakan hal lain gitu ya. Gitu. Jadi belum tentu semua ini tuh kejadian di dalam satu orang. Terus kemudian kalau di mulut itu dia suka susah menelan makanan, ya. Terus lagi ngomong tiba-tiba jadi susah ngomongnya gitu, terganggu gitu. Terus kemudian tidak bisa nahan pipis, ya. Atau lebih sering pipis terus, tapi lebih sering pipis itu bukan bukan cuma multiple sclerosis ya, kalau orang ada prostatnya juga sering bolak-balik pipis ya gitu. Terus eh, ada konstipasi, ada diare, campur aduk ya. Pokoknya pengaturan di dalam tubuh kita itu selain oleh pembuluh darah itu oleh saraf. Jadi kalau sarafnya error ya berarti error. Di mana ada kerusakannya ya berarti di situ terjadi errornya ya. Nah, ginseng itu ternyata di dalamnya punya banyak zat aktifnya nih, namanya purified acidic polysaccharida. KRG ini Korean ginseng ekstrak ya. Ini kalau RD ini apa ini ya? Bisa baca ini sebenarnya jenis-jenis dalamnya ya. Terus kemudian apa ini di eksperimental, jadi di uji coba ya. Terus ternyata dengan pemberian ginseng pada orang multiple sclerosis itu bisa menurunkan sitokin. Kita tahu ya badai sitokin perlu diturunkan kan supaya tidak terjadi sitokin. Nah, ini bisa menurunkan sitokin. Terus kemudian bisa meningkatkan sel T. Sel T ini adalah salah satu sel dari limfosit atau sel darah merah ya, leukosit, limfosit yang regulatori yang dinaikin, jadinya supaya bisa lebih teratur gitu. Terus kemudian menurunkan imun sel infiltrasi. Pokoknya banyak nih kalau kita membahas. Kalau di sini ada dokter-dokter mungkin bisa senang baca ini ya, karena semakin jelas gitu bagaimana mekanisme kerja ginseng pada multiple sclerosis. Tapi kalau yang bukan dokter kayaknya kalau kita bahas ini menjadi ngantuk sekali. Intinya menurunkan peradangan ya. Jadi bisa menurunkan radang-radangnya gitu. Jadi yang koslet-kosletnya gini bisa diperbaiki gitu ya. Terus kemudian pada kolitis ulceratif, tadi kita udah bahas bahwa kolitis ulceratif itu adalah peradangan pada usus. Kalau usus kita diteropong lewat bawah ya, namanya kolonoskopi. Kalau teropong lambung itu namanya dari mulut, itu namanya endoskopi. Namanya skopi itu teropong ya. Harusnya yang normal kalau kita diteropong, usus kita itu warnanya seperti ini. Ya, tapi pada orang kolitis ulceratif itu meradang sekali, merah sekali, bahkan di sini ada titik-titik darah gitu. Apa yang terjadi pada orang seperti ini kalau diisi makanan, begitu makanan lewat itu rasanya perutnya perih, kayak ada celekit-celekit di perut ya. Terus kemudian suka ada diare, suka ada apa pup berdarah ya, nyeri di dalam perut, kembung gitu. Biasanya pada usia 30 40-an nih mulai muncul ya sampai usia tua itu bisa ada. Nah, tergantung berapa bagian usus yang luka. Jadi ada di bagian ini kan, ini kalau tiga warna ini artinya lapisan usus ya, lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Lapisan paling dalam itu lapisan ototnya, si usus-usus juga ada ototnya, makanya makanannya bisa gerak ya. Kalau nggak ada ototnya makanannya diam di situ terus. Ya. Nah, ini kalau ulcer atau luka atau tukak sampai terlalu dalam itu akhirnya bisa berdarah kan. Nah, itu yang terjadi pada kolitis ulceratif. Disebabkan apa? Disebabkan karena autoimun. Jadi kolitis ulceratif ini peradangan pada usus ini juga disebabkan autoimun. Ternyata dengan pemberian ginseng ya, ini ada beberapa penelitian ya. Nah, itu bisa menurunkan peradangan ya. Itu banyak yang menurunkan peradangan gitu. Terus kemudian apa lagi yang penting ya ini ya. Intinya kolitisnya bisa perbaikan, radangnya bisa diperbaiki gitu. Oke. Terus yang lain lagi ini adalah kasus eksim atau dermatitis atopik ya, tiba-tiba merah gitu, nggak jelas, nggak kenapa-napa gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk merah, gatal sana, gatal sini, digaruk seperti ini ya, padahal nggak megang kutu gitu. Atau nggak habis nyuci kena deterjen gitu ya, kalau itu namanya dermatitis kontak, bukan dermatitis atopik. Kalau atopik itu artinya apa? Tidak diketahui sebabnya, itu atopik artinya autoimun ya, eksim, tiba-tiba merah-merah aja.
Nah, ini ternyata dengan diberikan ginseng itu banyak sekali manfaat-manfaatnya ya. Ini udah sampai ketemu nih zat-zat aktif yang diturunkan apa, yang ditingkatkan apa. Terus ternyata menurunkan dengan pemberian ginseng itu menurunkan behavior untuk garuk-garuk, scratching behavior itu apa ya? Jadi orang tuh garuk-garuk mulu gitu ya kalau kena eksim, ini tuh menurunkan dia untuk garuk-garuk gitu, jadi nggak sering garuk-garuk gitu. Terus kondisi kulitnya perbaikan ya, terus peradangannya dikurangin, terus kemudian menurunkan water loss karena kan biasanya dia kering kulitnya nih, banyak air hilang tuh. Nah, ternyata lebih dilembabkan gitu ya, jadi water loss-nya berkurang. Tuh, jadi lebih baik semua keadaan kulitnya. Menurunkan peradangan ya, gitu. Oke, jadi perbaikan untuk dermatitis atopik yang disebabkan oleh autoimun. Oke, sekarang tadi itu tentang ginseng, sekarang tentang jahe ya. Jahe ini adalah suplemen yang bisa memodulasi apa sel darah putih. Sel darah putih itu banyak ya. Ada neutrofil, basofil, limfosit, monosit, eosinofil ya. Yang untuk perang itu biasanya namanya neutrofil gitu. Nah, si neutrofil ini suka mengeluarkan produk inflamasi karena dia yang suka ngasih tahu, ayo kita perang gitu, ayo kita perang, terus kita kita gelontorkan tentara gitu ya ke sana gitu, kita panggil sel-sel lain untuk jadi untuk memerangi radang itu gitu, memerangi bakteri harus sama virus, tapi ini malah yang diperangi tubuhnya sendiri gitu pada autoimun ya. Nah, itu mencegah supaya neutrofil tuh bereaksi berlebihan intinya itu. Nah, ini ada literatur dari Michigan. Michigan, Michigan itu university di Amerika ya, University of Michigan. Jadi, apakah ginseng bisa membantu pasien autoimun gitu ya, simptom atau gejala-gejalanya bisa berkurang nggak gitu? Ternyata memang ada penelitiannya ya dan bagus sekali ya. Dikatakan bahwa ginger itu bisa membantu pasien autoimun. Jahe itu bisa membantu pasien autoimun. Nah, ini ada penelitian ya. Ini net itu tadi ya, yang neutrofil extracellular trap itu, yang neutrofil berlebihan ya. Jadi ini pada orang penelitiannya ya yang diberikan dengan suplementasi ginger 100 mg sehari sekali untuk 7 hari, terus kemudian apa dimonitor gitu ya untuk 7 hari selanjutnya gitu. Nah, diambil darah di hari ke-7 dan di hari ke-14 gitu. Padahal dikasih gingernya baru cuma 7 hari, sorry, ginger dikasih jahenya cuma 7 hari aja. Nah, ternyata dari hasil darahnya itu neutrofilnya itu lebih baik gitu. Di orang sehat become more resistant to netosis. Artinya apa? Artinya nggak terjadi pelepasan produk peradangan dari neutrofil yang berlebihan gitu ya. Nah, terus kemudian si jahe ini juga, ini jurnal lain nih. Ini jurnal masih baru nih 2023 nih. Manfaat ginger pada penyakit autoimun, contohnya lupus. Ini dari Lupus Foundation of America. Ini yayasan lupus terbesar di Amerika ya. Gitu. Terus ini ada ini yang Michigan tadi. Ya, ternyata ginger itu ya ini yang tadi ya jurnalnya. Tadi ini artikelnya, ini jurnalnya ya. Ginger itu bermanfaat ya untuk membantu pasien autoimun. Oke. Ginger itu jahe, ingat ya Pak ya Bu ya. Nah, terus kemudian ini yang selanjutnya adalah vitamin B12 dan asam folat pada kasus autoimun. Ini ada di dalam B12 plus ya patch-nya ya. Nah, ternyata ini ada 2 jurnal. Ini satu jurnal dari Elsevier ya, jurnal nutrisi dan metabolisme ya. Dikatakan apa di jurnal ini? Dikatakan kalau kadar asam folatnya baik ya, itu akan me, me apa ya ini? Prevent endothelial dysfunction. Jadi gini, ini susah nih ngomongnya. Jadi gini, pada peradangan itu terjadi peradangan di seluruh tubuh kita, ya. Pada autoimun terjadi peradangan di seluruh tubuh kita. Nah, termasuk peradangan di pembuluh darah juga. Makanya suka ada rash-rash, kemerahan di sana di sini. Itu sebetulnya yang merah tuh apa sih? Yang merah tuh kulit kan? Nah, di bawahnya kulit ada apa? Ada pembuluh darah. Ya makanya dia warnanya jadi merah gitu loh. Kalau nggak merahnya dapat dari mana? Bener nggak?
makanya terjadinya vaskulitis. Makanya kita kalau garuk itu lama-lama merah bener. Nah, itu kan di scratch kan pembuluh darahnya yang melebar gitu, makanya warnanya merah. Jadi warna merah yang pada kulit-kulit itu berasal dari pembuluh darah, ya. Nah, pada peradangan terjadi endotel itu adalah lapisan di dalam pembuluh darah. Nah, itu seringkali tidak berfungsi dengan baik sehingga karena di situnya radang gitu, akhirnya terjadi perlengketan, perlambatan jalannya darah gitu, darah kental segala ya. Nah, dengan adanya asam folat itu pembuluh darah lebih stabil gitu ya. Jadi proses peradangan juga dikurangi. Ya, makanya di sini dibilang folat juga bisa merubah respon peradangan lewat apa? Lewat jalur DNA metilasi dan sintesisnya gitu ya. Terus kemudian jurnal selanjutnya ini ada tentang level kadar asam folat, kadar vitamin B12 dan peningkatan resiko autoimun. Jadi ini dia studinya banyak sekali menggunakan ratusan ada yang ratusan, ada yang ribuan nih sebetulnya kalau baca artikel lengkapnya ya. Nah, ternyata orang yang kadar asam folatnya rendah dan kadar vitamin B12-nya rendah ya. Nah, ingat ya, orang yang kadar asam folatnya rendah dan kadar vitamin B12-nya rendah itu akan lebih berisiko terjadi penyakit autoimun. Contohnya adalah vitiligo, ya, penyakit yang pada kulit pada putih-putih semua itu. Terus kemudian IBD, itu inflammatory bowel disease, ya. Yang tadi salah satunya adalah colitis ulceratif, ya, masalah di perut, di usus. Terus kemudian rheumatoid arthritis dan SLE atau lupus, ya. Makanya kadar vitamin B12 dan asam folat itu diperlukan dengan cukup di dalam tubuh kita. Ya, kadang-kadang kita lupa gitu. Karena apa? Karena ya merasa nggak penting gitu ya. Padahal vitamin-vitamin itu penting sekali dalam menunjang proses dalam hidup ya. Oke, jadi rekomendasinya malam ini untuk autoimun adalah PNG, B12 plus, Gentleman Night atau Ladies Night, dan Dekamin. Oke, sepertinya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dokter Meta. Keren sekali ya pemaparannya. Kita kasih angka 99 dong buat Dokter Meta. Ini bahasanya menarik sekali, Dok. Karena beberapa teman saya menderita autoimun, tapi juga seperti yang tadi dokter bilang, itu taunya belakangan. Jadi dia masih muda di bawah saya, mungkin masih 30-an begitu. Jadi dulu sering gatel-gatel gitu, gatel-gatel jadi suka kemerahan tiba-tiba yang dokter cerita tadi itu karena sudah bolak-balik ke dokter kulit tidak ada perbaikan, kayaknya dia mengalami tes tadi mungkin ya, karena dia bilang ternyata gue autoimun katanya gitu. Nah, tapi yang saya perhatikan begitu dia tahu autoimun, malah kayaknya semua penyakitnya jadi malah keluar gitu dok. Apa karena stres kali ya dok? Iya, karena mungkin nggak paham ya. Harusnya itu datang malam ini. Iya, Iya, jadi jangan iya, distresin sih. Iya, nggak perlu distresin. Jadi iya, perlu iya. diterima bahwa punya autoimun karena dia tidak sendirian ya. Di luar negeri aja ada 20% yang autoimun loh. Ya, Banyak. Berarti kalau kita kumpul seperlimanya aja ya. 10 orang tuh 2 autoimun tuh gitu. Benar. Banyak gitu ya. Jadi kalau di sini ada 180 orang tuh 20%-nya berapa tuh? 9 Iya. berapa? Ya, 30 sekian Tiga ratus orang, tiga tiga puluh puluh enam, enam orang. tiga puluh enam Wah, tiga orang. puluh enam orang Ya, ya, autoimun di ya, sini, ya. di Zoom ini. Ya, Ya, kan? benar-benar. Nah, betul dok. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, terus saya juga ada pertanyaan pribadi. Nah, pertanyaan yang masuk saya bacakan dulu ya dok. Dari Ya. Bapak Jayanto. Beliau bertanya gini, dok, untuk vaksin COVID-19, pengakuan pemasok vaksin farmasi terbesar Inggris ada efek samping tidak terduga. Apa itu termasuk autoimun? Nah, mungkin boleh respon yang itu dulu dok, silahkan. Oh ya, ini banyak ya. Kebetulan saya tuh tergabung juga dalam Satgas Imunisasi ini ya, Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia gitu. Jadi waktu pas vaksin COVID kemarin juga kita selalu cari ya. Dan kalau misalnya waktu kemarin pas lagi apa tuh AstraZeneca ya, sempat kita nggak
nggak kita Aset. ini dulu kan, sempat kita Betul. hold juga gitu kan, begitu ada kasus kita Mm-mm. hold. Ini sebetulnya di Indonesia ini apa BPOM-nya dan ininya Satgasnya cukup cukup bagus ya, maksud saya ya, cukup bagus lah, apalagi sampai di Malaysia juga kalau seandainya di Indonesia udah izin Badan POM-nya keluar tuh mereka kayak percaya-percaya gitu, karena emang susah gitu untuk mengeluarkan izin itu. Nah, jadi begitu nggak boleh dipakai langsung kita cabut gitu. Nah, tapi sebetulnya yang apakah si vaksin yang menyebabkan autoimun itu enggak sih. Jadi vaksin COVID itu enggak ada yang menyebabkan autoimun. Jadi memang tubuhnya sendiri udah punya autoimun gitu, cuman terinduce sama vaksin itu bisa gitu ya. Nah, sama seperti kita terkena infeksi COVID gitu. Kalau tubuh kita udah punya autoimun, terus pas kita ketularan COVID, ya Hmm. autoimunnya jadi flare kan, karena autoimun itu sangat rentan gitu ya, bisa terinduce oleh apapun. Tapi bukan berarti orang autoimun itu nggak boleh divaksin. Itu enggak, itu tetap boleh ya, asalkan autoimunnya sedang terkendali dengan baik gitu. Nah, Baik, terus baik. pengakuan yang dari apa namanya banyak sih berita-berita itu dan ternyata berita itu hoax kok. Jadi ada pihak-pihak yang kayak perang dagang gitu ya. Kalau kita lihat kan produsen vaksin itu banyak banget ya. Nah, terus mereka tuh kadang-kadang saling menjatuhkan satu sama lain dengan cara seperti itu. Jadi Iya, kita harus benar. baca penelitiannya aja sih. Gitu. Baik, Biar nggak baik. jadi Terima kasih, korban Dok. perang dagang. Betul. Jadi Ya, yang udah ini direkomendasikan sama pemerintah itu sebetulnya udah melakukan studi. Jadi di Indonesia itu ada banyak peneliti-peneliti di Indonesia ya, dari dokter-dokter itu uh, udah ikut di dalam penelitiannya. Terus kemudian kalau udah dikatakan aman baru boleh direkomendasikan gitu. Oke. baik, baik. Siap, dokter. Intinya kalau kita orang awam, manut kata pemerintah aja ya, karena pasti sudah di screening gitu ya informasinya ya. Iya betul. Iya. Ya, baik. Ya, baik. Ini Pak ada pertanyaan mungkin agak agak di luar topik, tapi berhubung yang bertanya belum muncul, ini saya bacakan aja ya dok ya, yang ini ya. Iya. Ada Iya. dari Ibu Nur, Bandung. Dokter tanya kalau herpes umur 11 tahun, boleh dipasang kolagen untuk perbaikan kulit bekas lukanya? Nah, itu Boleh. pertanyaannya Bu. Tapi ya itu herpes bukan autoimun sih. Boleh Ya, aja. tidak masalah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini nggak ada namanya, hanya angka-angka nih. Dokter kalau susah hamil, nah ini juga keluar topik ya, saya bacakan aja ya. Kalau susah hamil, apakah bisa pakai produk One More secara medis rahimnya bagus? Nah ini Hmm. eh, dokter mau respon, dipersilakan. Iya itu panjang kalau cerita susah hamil karena untuk menjadi seseorang hamil aja gitu. Itu faktornya banyak banget gitu, nggak cuma dari faktor perempuan, tapi dari faktor laki-lakinya, faktor bagaimana spermanya gitu ya. Apalagi kalau udah dicek perempuannya oke nih gitu, nanti dicek juga laki-lakinya oke apa enggak gitu. Terus kalau dicek juga harus tahu bener-bener oke atau antibodinya ada. Ada orang yang alergi sama sperma suaminya sendiri gitu ya. Nah, itu Betul, kan harus ditangani gitu. Mau sampai kapan juga kalau alergi sama suaminya sendiri ya nggak akan bisa hamil ya, gitu kan. Nah, jadi betul, banyak sih betul. yang harus diceknya dulu ya, gitu. Jadi harus tahu titiknya mana, baru kita tahu intervensinya apa. Ya, next. Ya, betul dok. Terus dari Suryan dari Solo. Tadi dijelaskan mata kabur bisa juga gejala autoimun. Bedanya apa dok dengan penyakit mata yang lain? Mohon penjelasan katanya dok. Makasih. Oh ya, untuk mendiagnosa autoimun itu panjang. Jadi bukan berarti semua mata kabur itu akan jadi autoimun. Ini saya juga lepas kacamata langsung jadi kabur. Tapi ini bukan autoimun ya, karena matanya nggak bisa lihat jauh gitu ya. Matanya sedikit rusak, nggak bisa lihat jauh gitu. Nah, tapi bukan autoimun karena memang bentuk bola matanya lebih lonjong gitu dibanding orang lain. Makanya jadi eh, pas bayangan masuk tuh nggak tepat di retina. Jadi harus memakai tambahan lensa supaya bayangannya tepat ada di retina gitu ya. Nah, jadi belum tentu semua mata kabur itu apa adalah
autoimun gitu. Banyak penyakit yang lainnya. Cuman kalau misalnya kita udah terapi penyakit lainnya, biasanya autoimun ini kayak diagnosa keranjang sampah gitu. Terakhir-akhir Hmm, baru ketahuan gitu. Ternyata udah dikasih ya. dikasih kacamata kok masih kabur juga. Terus ternyata dianggap katarak, taunya itu dioperasi katarak, ternyata kok tetap kabur juga. Akhirnya dicek sarafnya gitu. Ternyata oh sarafnya bermasalah ya, saraf mata. Kan untuk ngelihat itu mata itu bisa bergerak ini kiri kanan atas bawah, bisa juga dia adalah organ yang menerima. Jadi ada organ motoriknya, ada organ sensoriknya. Sensorik itu menerima rangsang cahaya sebagai indera gitu kan. Dan itu ada sarafnya juga. Jadi ada saraf yang menggerakkan, ada saraf yang menerima. Nah, saraf yang menerima itu misalnya rusak gitu ya si sarafnya tuh kayak tadi tuh ada lecet-lecet di apa serabut sarafnya gitu ya, itu juga bisa menyebabkan pandangan kabur. Nah itu diceknya lebih jauh lagi tuh, dia biasanya optik neuritis gitu ya, jadi ntar kelihatan tuh sarafnya seperti apa bentuknya gitu. Ya, baik. Baik, Dok. Baik, ini ada dari Pak Abdul. Ternyata beliau juga penderita autoimun RA, alopecia, dan SLE. Oke. Beliau mengatakan info dari dokter bahwa salah satu pemicu saya adalah vaksin AstraZeneca yang tadi Dok ya. Faktor utamanya adalah stres. Apa benar vaksin itu? Mungkin tadi yang dokter sudah jelaskan ya Dok ya. Nah, Ya, jadi belum tentu penyebabnya vaksin. Nah, kalau misalnya penyebabnya vaksin itu hanya trigger kenapa Bapak bisa ketahuan jadi punya autoimun gitu. Ya, tapi bukan dari vaksin terus menyebabkan autoimun. Kalau gitu semua orang yang divaksin jadi autoimun dong ya. Gitu. Kalau tubuh kitanya memang nggak punya bakat autoimun ya nggak akan jadi autoimun gitu. Tapi yang tadi autoimun itu bisa diturunkan gitu. Tapi kita belum tentu tahu loh orang tua kita autoimun tuh belum tentu tahu gitu karena mungkin di mereka nggak bergejala gitu, tapi kalau dicek bisa jadi gitu ya. Tapi kalau ada rheumatoid arthritis udah gitu ada rambutnya ya, ada yang botak-botak gitu ya. Nah, ada SLE ya itu udah jelas pasti autoimun. Bapak jangan lupa kontrol ya ke dokter ahli imunologinya gitu. Terus kemudian ditambah suplemen-suplemennya dari One More boleh, dari mana boleh. Pokoknya yang penting Bapak terkontrol autoimunnya. Nanti kalau udah terkontrol, itu Bapak bisa hidup seperti orang tanpa autoimun gitu ya. Jadi semangat aja. Banyak dokter autoimun yang sebenarnya mereka pengidap autoimun. Sebetulnya saya juga ada autoimun ya. Jadi saya kalau dicek itu Sjogren sindromnya positif ya, terus PSMCL-nya juga positif gitu. Dulu saya pernah tuh sampai merah-merah, parah merah-merahnya, sampai saya kira tuh pertama infeksi jamur. Kok dikasih obat jamur nggak sembuh-sembuh gitu. Terus dikasih kan kalau ada merah-merah dikasih nggak mau dikasih steroid dulu ya karena takut gitu kalau dikasih steroid takut kalau itu jamur kan tambah flare. Akhirnya dikasih obat jamur nggak sembuh dikasih apa uh, moisturizer pelembab. Nah, itu nggak sembuh juga. Dikasih steroid baru ternyata menghilang, tapi terus kambuh lagi, ada lagi gitu. Itu apa namanya autoimun tuh. Salah satu gejala autoimun ya dari lesi kulitnya gitu. Sebetulnya di sini sekarang juga lagi ada. Dan biasanya munculnya kalau lagi stres, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi saya tuh sebetulnya ada SLE-nya dan saya tahu sepupu saya juga ada SLE-nya. Terus kemudian tante saya juga ada SLE. Terus cocok banget ya ngomongin autoimun hari ini ya. Nah, terus ada Sjogren sindrome juga gitu. Jadi segala sesuatu kering ya, belum mata kering. Jadi lama-lama di sini kering matanya. Harus ditetesin gitu. Ya nggak apa-apa. Itu apa namanya? Itu dijadikan sebuah sebuah bagian dari hidup kita aja gitu. Yang penting harus dikelola nih stresnya gitu supaya nggak stres gimana gitu ya. Terus kadang-kadang itu kena ke orang yang terlalu perfect juga gitu. Kalau saya sendiri kayak mengurangi perfeksionisnya saya gitu ya. Bapak orangnya perfect kan nggak? Hiper perfeksionis. iya, iya, iya. Ya, Iya, jadinya iya. jangan hidup dengan stres. Nah, kayak Asanti gitu ya. Berdamai. Mungkin kebanyakan target. Jadi harus berdamai dengan diri sendiri gitu ya, Dak ya. Iya, baik. Iya. Betul. Ada pertanyaan yang bagus nih dari Mas Arditya. Malam dok, seberapa banyak sih tubuh kita membutuhkan vitamin dalam sehari? Seberapa PETS B12 atau dekamin sih untuk mencukupi
mencukupi kebutuhan tersebut. Nah, boleh nih dok Oke, direspon. bagus pertanyaannya. Terima kasih. Jadi berapa banyak tubuh kita membutuhkan vitamin itu tiap orang tuh beda-beda loh ternyata. Jadi walaupun ada ya rekomendasi bahwa vitamin D dibutuhkan kayak ada 5.000 atau 2.000 gitu ya, ternyata gen di dalam tubuh kita itu tuh berpengaruh apakah kita membutuhkan vitamin D, vitamin C, vitamin B gitu. Itu berpengaruh. Cuman ya apa ya mau cek gen dulu baru kita mengetahui kita harus makan apa gitu. Sebenarnya kan nggak masalah itu kalau kita pakai patch, kalau kelebihan juga akan dibuang lewat urin gitu ya. Terus kalau kita makan dari sayur-sayuran, dari buah-buahan yang mengandung vitamin, itu juga kalau kelebihan juga bakal dibuang kan gitu. Jadi ya nggak masalah, yang penting kita jangan kekurangan gitu ya. Nah, rekomendasi kalau untuk produk One More itu satu hari satu patch. Patchnya itu dibuang 24 jam, dibuang paling lama bisa 48 jam, tapi rekomendasinya tetap 24 jam. Ya. Ya, baik dok. Jadi satu patch satu hari, ya istilahnya gitu ya dok ya. Ya, tapi Baik, bukan berarti hari ini pakai patch yang dekamin, besok pakai patch B12 gitu. Nggak dua-duanya pakai, semuanya dipakai. Kalau itu namanya semakin selang lengkap. sehari. Jadi semakin lengkap semakin bagus gitu ya dok ya, karena vitamin gitu ya. Iya. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Isti. Izin dok, kalau sering tiba-tiba ruam atau biduran, apakah itu termasuk autoimun? Terus Oh solusinya iya, produk apa saja? Karena suka nggak tahan. oke. Kalau nggak tahan minum obat. Ya, silakan dok. Nah, ya nggak apa-apa kalau lagi biduran, lagi gatal-gatal semua, apalagi apa bercak-bercak, mempok-mempok gitu ya, ya minum obat lah. Kalau nggak kan kita nggak bisa tidur, gatal semua gitu ya. Nah, eh, jadi bukan berarti kita tuh dengan bergabung di One More ini alergi terhadap obat atau obat medis atau obat minum gitu ya, atau semua segala sesuatu bisa diselesaikan hanya dengan One More gitu. Itu enggak gitu. Tapi One More itu sangat baik karena nggak perlu dimakan, ditempel, menyerap semua tanpa harus melewati saluran cerna gitu. Nah, terus untuk kasus biduran itu kebanyakan kemungkinan alergi. Jadi ada alergi sesuatu, tak alergi dingin, alergi perubahan suhu, ya, atau alergi udara, alergi debu paling banyak gitu. Ya mungkin harus dicari nih alerginya apa. Tapi alergi makanan juga mungkin. Nah itu perlu dicari alerginya apa. Yang tahu biasanya di sendiri. Mulai bidurannya munculnya kalau apa gitu. Ya. Ya, baik dok, baik. Ya, nah ini ada lagi nih dok kesaksian juga dari Ibu Evita Semarang. Beliau menyampaikan bahwa suaminya juga terkena autoimun Pemphigus vulgaris. Jadi kulitnya suka melepuh. Pemphigus vulgaris. Oh oke, kulitnya melepuh Pemphigus. kalau kambuh. Ya, Namun sejak menggunakan One More itu, puji Tuhan sudah membaik dan metil metil turun 8 miligram gitu ya. Dosisnya diturunkan oke. jadi 8. Iya. Kemudian pertanyaan beliau adalah gimana caranya biar nggak kambuh lagi gitu dok. Silakan. Oke, jadi itu metilprednisolon kalau masih dikonsumsi jangan di stop sendiri ya. Jadi itu harus kan pasti penggunaannya jangka panjang. Terus kemudian nanti akan diturunkan dosisnya sampai akhirnya nggak begitu simptomnya nggak ada gitu ya. Jadi gejalanya nggak ada. Terus kemudian diturunkan dosisnya masih nggak timbul gejalanya, akhirnya akan di stop pada suatu saat di mana kondisi ininya stabil gitu ya, kondisi apa namanya autoimunnya stabil gitu. Nah, pemphigus vulgaris itu penyakit autoimun pada kulit ya. Nah, dipicunya macam-macam tuh, bisa dari infeksi kulit, bisa dari apa namanya, bisa dari tenggorokan juga, jadi kayak batuk pilek gitu ya. Terus kemudian ternyata infeksinya itu atau peradangannya itu munculnya di kulit gitu, bukan cuma di radang tenggorokan. Jadi radang itu kalau kita radang tenggorokan tuh bisa juga manifestasinya tuh di tempat lain gitu ya. Makanya infeksi streptococcus aja dari tenggorokan ini bisa nyangkut di jantung itu bakterinya gitu. Jadi infeksi manapun bisa jadi masalah atau manifestasi ya. Kalau yang namanya peradangan itu kita nggak bisa milih gitu. Kayaknya maunya dia aja gitu. Jadinya di mana gitu. Nah, satu hal lagi ya gaya hidupnya sehat ya. Jadi tidurnya teratur tuh, istirahat tuh penting banget. Jadi istirahat yang cukup 7 sampai 9 jam gitu sehari. Terus kemudian makan juga cukup, laboratorium yang nggak baik itu di ini semua ya, di apa namanya diperbaiki. Jadi kalau ada gula ada apa ya dikontrol supaya bagus gitu, tensi dikontrol, terus jangan stres, ada balance lah antara kerja dengan
istirahat gitu ya. Ya semoga nggak kambuh gitu. Terus pakai kalau misalnya kulitnya udah bagus sekarang pakai moisturizer ya. Ya, ya, baik. Terima kasih, Dok. Ini, Yuk. nah ini di luar topik lagi nih, Dok. Nanya getah bening nih, gimana nih, Dok? Tolong respon. Ini topik terpisah ya, Dok ya. Bertanya Ibu Ike Bengkulu, saya mau menanyakan apakah bisa produk One More untuk menyembuhkan penyakit kelenjar getah bening? Itu pertanyaan Oh, beliau. kelenjar getah bening ini penyebabnya banyak ya. Jadi eh bisa dari infeksi paru, ada kelenjar getah bening. Dari cancer, ada kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh atau imun kita untuk memerangi sesuatu yang bukan dari tubuh kita. Jadi misalnya ada cancer kan dia pengen perang tuh, pengen ngeblok. Misalnya ada cancer payudara, ya tubuh kita akan ngeblok. Jadi di sini-sini pasti ada kelenjar karena dia pengen ngeblok supaya dia nggak keluar kemana-mana gitu kansernya gitu. Makanya dia bekerja aktif akhirnya jadi bengkak. Nah, tapi ada juga kanker kelenjar getah bening ya, berarti kansernya ada di kelenjar getah bening tersebut gitu. Terus penyakit paru kayak infeksi paru atau TBC itu juga kadang-kadang ada nih kelenjar getah bening jadi kayak kelereng-kelereng di sini gitu. Jadi dia harus tahu penyebabnya apa dulu, terus penyebabnya itu diobati, nanti lama-lama kelenjar getah beningnya sembuh. Nah, mengenai produk One More yang bisa bermanfaat untuk imunitas ya sama seperti tadi, semuanya dipakai itu akan meningkatkan imunitas ya. Tapi apakah kelenjar getah beningnya bisa kempes atau enggak? Ya sebetulnya tergantung penyebabnya apa gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan juga tentang tensi. Tensi saya sering tinggi, Dok. Solusinya apa? Ada Itu pertanyaan kayaknya nonton aja terus. tuh yang hipertensi Yang kemarin ya. tensi, betul, betul. Nanti boleh rekamannya minta sama yang mengundang ya, apa Bapak Rifki ya. Bapak Rifki nanti ada rekamannya kok. Baik, saya lanjutkan dari Ibu Neneng. Mau tanya di luar tema untuk penderita diabetes, kolesterol, GERD, batu ginjal, sakit lutut, hampir komplikasi. Cara penempelan yang efektif bagaimana? Oh, titik tempel ini kok pertanyaannya. Udah pernah dibahas Sama juga ya, ya itu kayaknya. ada topik-topiknya itu udah pernah kita bahas semua tuh yang Ibu bilang tuh. Ada Ya, beberapa topik gitu ya. Nonton itu, betul. tempelnya ya semuanya ditempel di kulit yang sehat Ya, gitu. itu topik di awal-awal Bu Neneng nanti boleh minta rekamannya sama pengundang Ibu ya. Di awal-awal kita sudah bahas. Oke, baik. Saya lanjut dari Bapak Deden Garut. Kalau katarak bekas operasi, bisa nggak pakai one more? Kalau kata medis, yang satu kata medis sudah nggak aktif, yang satu lagi melihatnya burem atau jelas. Apakah bisa pakai one more? Oh, oke. Jadi maksudnya Bapak udah Katarak. operasi katarak di dua mata tapi masih buram gitu ya? Satunya udah nggak bisa, satunya burem gitu, Dok. Ya itu perlu dilihat masalahnya apakah di katarak aja atau enggak, karena katarak itu kan masalahnya pada ini ya lensa. Jadi kalau kita kan mata kita nih ada bagian depannya ya. Kalau yang bagian putih-putih itu namanya sklera gitu. Terus kemudian di bagian hitam itu kan sebenarnya kayak lensa kamera ya. Jadi dia bisa kalau Bapak senterin tuh kalau lihat itu bisa ada kayak bagian kecil gede. Itu sebenarnya seperti lubang. Nah, lubang itu adalah itu kan otot bola mata. Terus dari itu kemudian lubang itu yang gede kecil itu mekanisme tubuh supaya kalau kita ngelihat sesuatu yang terang itu nggak silau. Kebayang nggak kalau kita nggak bisa mengecilkan pupil kita itu begitu ngelihat yang silau tuh semua cahaya masuk gitu ya, pening kan ya gitu. Nah, eh, apa kalau kita lihat bagian dalam ada yang mengkilat-mengkilat itu adalah lensanya. Lens kayak kamera tuh ada lensanya kan. Kalau kita Bapak lihat kamera ada lensa. Nah, lensa itu kalau si lensanya keruh ya, akhirnya ngelihatnya nggak jelas dong karena kan kehalang sama lensa yang keruh. Lensa itu harusnya bening. Karena kayak kita kacamata ini, kalau kacamatanya banyak minyaknya gitu kan nggak bisa lihat ya. Jadi harus bening. Nah, kalau katarak itu penggantian lensa. Jadi lensanya diambil, diganti pakai lensa lain yang jernih gitu. Intraocular lens namanya, yang jernih. Harusnya setelah operasi itu bening. Nah, tapi kalau seandainya setelah operasi Bapak masih nggak jelas, itu perlu dilihat Bapak ada gula nggak. Kadang-kadang bola mata kita kan bisa bulat. Atau Bapak pernah lihat mata ikan, mata sapi kemarin habis kurban? Ya mata itu kan bulat gitu kan ya, bulat. Nah terus udah gitu gendut gitu kan. Nah itu kan di dalamnya ada cairannya, makanya kalau dipecahin gitu kayak kita masak ikan dipecahin kan cos gitu ya. Nah cairannya itu tergantung jernih atau tidaknya itu tergantung kadar
gula darah kita, kadar kolesterol kita. Nah, itu coba diperbaiki dulu ya. Nah, kalau seandainya misalnya itu semua udah bagus, ternyata masih belum bagus juga ngelihatnya, jangan-jangan masalahnya bukan di katarak atau bukan masalah di cairan bola mata, tapi masalahnya adalah di layar, di sensor yang untuk terima bayangan. Itu di retina, itu isinya saraf semua, saraf. Nah, itu mungkin masalahnya di retina, jangan-jangan harus dicek ke dokter mata lah itu untuk ngeceknya ya Pak ya, gitu ya. Terus cari dulu kerusakannya apa gitu ya. Paling kalau yang dari One More itu bisa meningkatkan ini yang apa namanya, meningkatkan ini ya, semua yang meningkatkan imun akan memperbaiki juga di seluruh tubuh. Jadi nggak, bukan artinya ditempel di badan-badannya doang gitu, karena ditempel di badan dia akan bergerak di seluruh tubuh lewat pembuluh darah nutrisinya ya. Terima kasih dok. Ya, sesuai konsep transdermal. Nanti boleh dilihat lagi rekaman konsep transdermal ya. Ini nambah ini dok dari Pak Abdul yang tadi penderita tadi. Jika leukosit saya naik terus ke 24.000 dan neutrofil segmen saya 82, itu pengaruh dari autoimun kah? Nah, Hmm, itu saya nggak bisa mendiagnosa dari ini ya, dari layar begini, karena harus melihat secara holistik semuanya. Jadi profil darahnya Bapak seperti apa, eh, harus ada sediaan apus darah tepi juga. Jadi komposisi antara leukosit ya, terus bentuk dari sel darah merah Bapak seperti apa, perbandingan sel darah merah, sel darah putih sama keping darahnya bagaimana. Apakah ketemu sel-sel muda di dalam smearnya gitu. Itu lebih ke arah kelainan darah, bukan, belum tentu ke arah autoimun gitu ya. Nah, tapi kalau yang neutrofilnya tinggi gitu ya, pada orang autoimun neutrofilnya bisa tinggi kayak tadi, karena neutrofil itu bisa buat perang kan. Jadi dia memerangi dirinya sendiri, makanya dia kayak ngeluarin apa? Kayak tadi yang gambar error itu yang mengkudeta, apa, ada pasukan perang mengkudeta dirinya sendiri gitu, memerangi dirinya sendiri. Nah, itulah neutrofil yang tinggi, mungkin bisa terjadi itu karena autoimunnya Pak. Gitu. Tapi bisa juga karena sebetulnya penyakit lain gitu. Harus dicek juga profil darahnya seperti apa. Ya. baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurmala. Dokter, saya pendarahan di retina mata. Produk apa saja yang dipakai? Selama ini beliau menggunakan PNG, dikasih terus di bawah mata. Mungkin ada rekomendasi jenis produk yang lain. Mungkin maksudnya begitu, dok. Udah berapa lama? Udah berapa lama ininya apa, perdarahan di retinanya? Terus perdarahannya itu karena apa? Karena tekanan darah yang tinggi atau karena apa gitu? Atau karena ada trauma gitu? Maksudnya ada benturan gitu? Atau karena darah tinggi juga pembuluh darah mata bisa pecah juga ya? Retina beda ya sama perdarahan di sklera. Kalau sklera itu bagian putih-putih mata yang tiba-tiba menjadi merah gitu. Merahnya nih kayak tomat gini nih. Tiba-tiba merah gitu ya. Nah, itu lebih gampang dikasih obat tetes mata aja selesai karena perdarahan luar. Tapi kalau perdarahan retina itu agak agak panjang tuh. Terus harus dilihat perdarahannya masih berjalan terus apa enggak gitu ya. Harus dimonitor ke dokter matanya. Jadi apakah perdarahannya sudah berhenti atau masih ongoing jalan terus gitu. Jadi Produknya perlu ya sama itu aja yang tadi yang buat meningkatkan imun ya. Karena itu ada zinc dipakai juga, yang ada komponen zinc. Zinc itu akan memperbaiki seluruh organ tubuh. Jadi yang rusak-rusak itu diperbaiki sama zinc. ya, baik. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan, tapi saya kurang paham sebetulnya. Coba saya baca dulu ya, dok ya. Dari Mas Jaif Pasuruan, solusi untuk mulut belangkemen atau gusinya cetak-cetak, apa ya maksudnya ya? Kalau buat Saya juga gak makan. ngerti itu apa. Jadi pakai bahasa Indonesia aja nggak Bapak, kurang paham ini saya, mohon maaf. Oke, baik. Terus dari Henry Cahya, apakah One More bisa mengurangi nyeri pada penderita hemofilia? Hemofili. Berarti Hem- kelainan darah ya? Hemofili kan? Ya, hemofilia jadi. Iya, iya. Pada orang hemofili itu kan kelainan darah di mana darahnya itu nggak bisa membeku ya. Banyak orang yang hemofili itu sebetulnya dari kerajaan Inggris gitu. Dan dia adalah penyakit yang diturunkan gitu ya. Jadi kalau udah luka dia nggak bisa membeku, dan kadang-kadang dia suka ada yang bikin nyeri itu adanya perdarahan
gitu di sendi-sendi. Jadi di sendinya, jadi rasa nyerinya tuh di sendi-sendi gitu karena sendinya tuh eh, apa bisa bengkak dan bisa tiba-tiba berdarah di situ nggak stop-stop gitu darahnya gitu ya. Nah, hemofilinya harus dikontrol. Nanti kan bisa dicek tuh ya dikontrol apa faktor pembekuan darahnya, vitamin K-nya ya itu jangan lupa pakai Dekamin kan ada vitamin K-nya tuh. Itu bisa buat faktor pembekuan darah juga. Terus kemudian untuk anti nyerinya itu bisa pakai PNG gitu ya. Ini sebenarnya di luar topik sih karena hemofili bukan penyakit autoimun. Ya, Penyakit baik. kelainan Terima darah kasih, itu Dok. ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Dari Ibu Destri, sesuai penjelasan dokter, jika ada gejala infeksi saluran di dalam hidung, bisa jadi penyebab autoimun. Nah, masalahnya jadi ada bau nafas dan diduga dari kantong lendir dahak di hidung. Yang Oke, menjadi sinusitis itu. masalahnya, oh iya, yang menjadi masalahnya bahwa beliau di ronsen tidak ada gejala. Dokter THT mengatakan ini kekurangan oksigen mengakibatkan bau dari kantong dahak di tenggorokan atau hidungnya. Sehingga diberikan semprot air garam ke hidung. Ya. Sempat memang berkurang bau nafas dari hidungnya, dilakukan semprotan air garam sesuai arahan dokter THT. Tapi setelah tidak dilakukan semprotan, kembali lagi nafas bau diduga dari kantong dahak tersebut. Namun pencerahannya, dok. Oke. Ini pada pasien usia berapa? Wanita apa pria? Ah, pasiennya apa? eh ini beliau kalau namanya, nah ini boleh nanti di chat tambahan ya Bapak atau Ibu Destri dan beliau menanyakan nanti produk One More-nya apa yang terkait. Nah, nanti boleh di chat tambahan informasinya. Kemudian dari Henry Cahya, PNG ini apakah menyembuhkan atau menyeimbangkan di dalam tubuh? Oke. Jadi PNG itu seperti kita tahu ya semua produk One More ini adalah produk nutrisi. Jadi kita nggak mengklaim bahwa ini akan menyembuhkan penyakit-penyakit gitu ya atau menjadi obat dewa yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit ya. Tetapi yang kita tahu gini loh, makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, makan pagi, siang, malam itu belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan gizi kita. Nah, terus kemudian vitamin-vitamin yang dari oral itu kalau kita makan itu banyak yang terbuang di saluran pencernaan gitu. Nah, One More ini punya teknik dia dengan transdermal nano, artinya nano itu kan nano itu pangkat 9 ya. Nah, itu bisa lebih kecil banget sebesar virus tuh. Ukuran nano itu sebesar virus. Nah, dia tuh bisa tembus ke pori-pori kita saat ditempel terus kemudian menyalurkan nutrisi-nutrisi itu ke dalam pembuluh darah. Jadi ada bahan aktif dari PNG itu ada bahan aktif dari ginseng, ada bahan aktif, maksudnya bahan aktifnya banyak banget tuh ya di dalamnya ya. Itu nah itu semua akan bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi seperti nutrisi gitu. Kamu kayak bapak makan protein ya, bapak makan sayuran, vitamin, buah-buahan. Nah itu kan nutrisi ya. Jadi bukan berarti itu akan menyembuhkan gitu, tapi tubuh kita memiliki kemampuan bertahan karena punya sistem imun. Kalau sistem imunnya itu dikasih makanan yang baik, nutrisi yang baik, itu akan menghasilkan regulasi tubuh yang baik, yang itu dimana mensupport sekali untuk penyembuhan gitu, ya. Ya, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Evelyn. Saya kena psoriasis. Apakah ini termasuk Mm-mm. autoimun dan apa penyebabnya? Iya, kalau psoriasis termasuk ini termasuk autoimun, betul. Itu kan kelainan pada kulit, di mana kulitnya itu menjadi kemerahan, terus kemudian dia menebal, terus dia bersisik gitu, ya. Nah, itu adalah suatu autoimun di mana kadang-kadang dipengaruhi sama stres juga, misalnya lah ada gatel, gatel nggak gatel aja garuk-garuk gitu kan, ya. Nah, itu jadi lagi stres tiba-tiba pengen garukin kaki, pengen garukin leher gitu ya. Nah, lagi mikir, garukin kepala gitu kan. Nah, akhirnya di sini lama-lama ya jadi psoriasis gitu. Nah, itu adalah suatu autoimun juga. Jadi harus dikontrol sih. Tapi bukan berarti gini, cukup dengan apa namanya produk One More aja. Nah, kadang-kadang psoriasis juga harus ditipisin pakai produk dokter. Jadi harus dikasih kayak ini apa supaya asam salisilat supaya permukaannya menjadi lebih tipis dan gatalnya lebih cepat hilang gitu.
Ya, ya, terima kasih dokter. Dari Bu Sri Harmatatik, dulu katanya beliau Mm-mm. pernah terbentur pendarahan di kepala. Kadang sekarang ini masih terasa kayak nut-nut di sebelah kiri dekat pipi. Sakit gitu katanya. Terus sudah ditempel Omivia. Apakah mempengaruhi apa nih maksudnya di dekat pipi sakit kadang tak tempel Omivia apakah mempengaruhi kepala? Oh, apakah ada manfaatnya? Mungkin begitu ya maksudnya dok, dikasih Oh, Omivia. ditempel Omevia ya. Heeh, sebetulnya Mm-mm. lebih lebih cocok itu waktu itu kecelakaannya terbenturnya perdarahannya apa Terbentuk. yang berdarah ya perdarahannya di kulit atau di dalam otak gitu ya itu kita perlu tahu. Terus kemudian kalau misalnya sampai pun di dalam otak gitu ya ada perdarahan itu kita treat sebagai kayak stroke ya gitu. Jadi itu kayak PNG gitu itu akan sangat bermanfaat vitamin B12 plus ya vitamin D, K gitu yang dekamin di dalam dekamin itu akan bermanfaat. Itu sih. Ya, baik. Tadi yang Bu Nurmala yang bilang sudah 2 tahun. Bu Nurmala itu tadi yang masalah mata bukan ya? Oh ya, yang tadi pendarahan retina mata itu beliau menambahkan sudah 2 tahun keluhannya. eh Oh, yang perdarahan retina mata. Iya, iya, iya. yang tadi kan Ya itu nanti sudah dicek dikasih. lagi ke dokter matanya ya. Ya, mm-mm. Heeh. Terus kalau pakai Baik. PNG itu kan banyak yang dipotong-potong tuh. Mm-mm. Saya lihat banyak yang pakai dipotong-potong gitu, dipotong, ditaruh di bawah mata atau di mana sebetulnya sih pemakaiannya nggak perlu dipotong, taruh di bawah mana aja bakal keserap kan teknologi nano. Jadi kalau dipotong itu jangan sampai makanya jadi cuman sedikit gitu ya, itu dosisnya jadi kurang gitu ya. Kalau ibu mau potong di sini ya nggak apa-apa yang dikit, tapi satu patch itu harus ditempel dalam 24 jam gitu. Dan ditempel di mana aja sama aja, karena dia akan nyerap lewat permukaan kulit itu, terus kemudian masuk ke pembuluh darahnya gitu ya. Jadi malah kalau makainya cuma sedikit, cuma di bawah mata dua dua strip gitu ya, segede solatip gitu ya, jadinya nggak kurang dosisnya dong. Jadi Oke, sisa gedenya taruh aja di belakang atau di mana aja gitu ya dok ya. Dalam satu iya lembar gitu ya. boleh. Ya baik. Mm-mm. Kanker nasofaring. Oh, tentang bicara kanker ya. Sudah Oke, 11 tahun banyak obat konsumsi tapi tidak ada perubahan. Bagaimana dengan produk One More? Cancer sudah pernah dibahas oke. sebetulnya ya juga Ya, ya. cancer udah pernah dibahas. Nanti Bapak baca ya produk-produk untuk cancer apa aja itu boleh dipakai ya. Jadi banyak yang bisa support cancer. Pertama pada pasien cancer juga daya tahan tubuh juga lemah, ya badan juga gampang capek. Apalagi kalau misalnya udah ada radioterapi dan kemoterapi, ya itu sangat melemahkan sih. Tapi bukan berarti jangan diradiasi atau di kemoterapi itu tetap perlu dilakukan. Makanya kalau dari saya itu saya selalu bilang bahwa obat one more patch ini bukan pengganti obat, bukan pengganti obat dokter. Akhirnya seperti obat dokternya nggak perlu dimakan gitu semuanya gitu terus kemudian diganti dengan patch aja itu nggak bisa ya, tapi ini adalah nutrisi loh, nutrisi yang bagus yang dimana bapak ibu nggak bisa makan itu semua dalam 1 hari gitu, tapi ini bisa ditempel dengan patch dan itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah jadi bukan berarti tidak perlu melakukan apapun dan hanya menempel dengan patch one more aja terus kanker nasofaringnya bisa perbaikan gitu. Masalahnya ini kita yang namanya bergelut dengan cancer ini memang sulit ya. Sulit itu dalam artian gini, bukan mematahkan harapan sih. Kalau seandainya kansernya itu masih stadium awal, kita kasih terapi itu kayak kejar-kejaran dengan pertumbuhan kanker gitu loh. Nah, kalau pertumbuhan kansernya sudah tidak terkontrol dan sangat besar, cepat menyebar gitu ya, kayak kita kasih apapun gitu, itu tuh kayak nggak bisa nahan perkembangannya dia gitu, ya kan? Tapi kalau kalau jenis selnya itu nggak menyebar dengan cepat, nggak membesar dengan cepat gitu ya, itu kita masih bisa ada harapan lah dengan kemo, dengan radiasi, dengan operasi, dengan nutrisi ya, dengan kontrol berat badan, dengan kontrol gula gitu. Jadi segala modalitas terapi perlu kita kerjakan gitu. Jadi untuk kasus kanker nanti baca produk-produk kankernya ya. Betul, baik dokter, terima kasih. Nah ini Ibu Nil tuh beliau sudah terdiagnosa SLE sejak 2018.
saat ini sudah memakai produk One More-nya PNG, melatonin Omevia, Dekamin B12. Terus beliau bertanya, apa bedanya melatonin dengan Ladies Night? Pertanyaannya seperti Melatonin itu. dengan Ladies Night. Ya, Oh, beda iya, kandungan. beda isinya, beda. Beda Kalau kandungannya ya, dok. melatonin itu lebih ke arah relaksasi. Ya di dalam melatonin patch itu ada melatoninnya sendiri dan ada ekstrak mawar dan lavender. Ya, nah itu lebih ke arah relaksasi, ketegangan berkurang gitu ya. Terus kemudian yang insomnia itu bisa dikurangi. Eh, Terus kemudian jadi lebih karena melatonin kan hormon untuk tidur ya. Nah, itu jangan dipakai siang hari, nanti siang hari tidur gitu. Ya, jadi dipakainya tuh sore-sore malam lah gitu. Nah, terus kemudian ya untuk relaksasi sih. Tapi kalau untuk ladies night itu banyaknya sebetulnya untuk energi kita para perempuan. Jadi bukan berarti harus jadi birahi ya dengan pakai itu ya terus jadi wow gitu ya. Jadi pikirannya konotasinya seks doang gitu ya, enggak gitu. Tapi lebih berenergi gitu untuk melakukan banyak aktivitas ya. Terus kemudian kalau untuk aktivitas seksual juga sangat menunjang gitu karena sebetulnya di situ ada apa namanya kalau di laki-lakinya ada tongkat ali di yang perempuannya ada apa ya ada makanya atau ada apa yang saya lupa Ladies ada yang Perok. ketawa tuh dengan ya Ladies ya Perok. ladies ferox betul itu adalah apa kayak tanaman yang ungu-ungu gitu loh sebenarnya banyak tuh tanamannya cuma kita kan nggak mungkin makan bunga ya ibu mau makan bunga berapa banyak gitu kan. Nah, itu zat aktifnya diambil udah dalam bentuk dimasukin dalam bentuk patch gitu. Jadi pemakaiannya lebih mudah gitu ya. Ini banyak yang Ya. membantu untuk hubungan seks, lebih meningkatkan libido gitu. Nah, karena kan banyak ini di luar topik sih. Sebenarnya kita lagi ngomongin SLE, lagi ngomongin autoimun ya. Itu nonton aja deh Bu yang sebelumnya tuh topik-topik awal ya tentang Ladies Night itu ada di topik Ladies awal. Night. Iya. Terus ada pertanyaan di bawahnya, sampai berapa lama penggunaan produk One More? Nah, boleh nih dok, Oke, pasti banyak ini yang baru-baru pertanyaan akan. bagus banget, tapi saya gak jawabnya gampang banget. Bapak makan mau sampai umur berapa? Ini kan masalahnya one more ini nutrisi ya, gitu ya. Sama seperti kita makan, cuman ini nutrisinya nggak lewat makan, tapi lewat tempel gitu loh. Jadi nutrisi-nutrisi yang bagus itu, Bapak mau konsumsi apa dari kapan dan sampai kapan. Sama seperti Bapak tiap hari makan. Nah, maintenance aja sih Pak, gitu. Bapak tiap hari makan kan? Makan pagi, siang, malam kan? Untuk apa Bapak makan? Untuk supaya memenuhi semua kebutuhan nutrisi supaya hidupnya sehat, ya kan? Nah, kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi, sisa-sisanya harus ditambahkan lewat suplemen. Suplemen itu bisa oral, bisa suntik, ya kan? Ada yang suntik, injeksi vitamin C segala, ada yang tempel gitu. Kalau suntik Ya, kan Bapak nggak bisa ya sering-sering ke dokter untuk suntik kan gitu kan. Nah kalau tempel kan Bapak mudah bisa tempel sendiri gitu. Apalagi kalau punya orang tua yang sudah susah nelen, udah stroke, udah segala susah, minum obat aja susah, harus kita buncak masukin selang gitu kan. Nah ditempel tuh enak banget. Nah jadi kalau mau ditanya sampai kapan, itu terserah Bapak sampai kapan. Bapak mau sehatnya sampai kapan Bapak merasa nutrisi ini baik buat tubuh Bapak. Misalnya nih Bapak merasakan setelah ditempel kok lebih enak ya gitu. Terus kemudian setelah ditempel kok kulit lebih bagus ya untuk yang perawatan kulit kan ada ya tuh ya. Kok kulitnya lebih halus ya gitu. Nah, iya nanti kalau udah nggak ditempel ya kan habis nutrisinya Pak. Udah habis eh, ya habis gitu ya manfaatnya habis juga gitu ya jadi itu sama seperti kita makan sih mau sampai kapan kita makan gitu ya. baik. Terima kasih dokter. Karena konsepnya nutrisi ya, bukan obat ya Bapak Ibu ya. Jadi agak berbeda konsepnya. Ini ada pertanyaan yang sederhana, tapi saya rasa baik untuk kita dokter respon ini. Dari Pak Dandi, apakah ada uji klinis? Nah, mungkin beliau baru-baru awal Oke. nih dok mengenal One Iya, More. ya terima kasih ini pertanyaannya. Ya, uji klinis itu dari untuk One More-nya sendiri. Jadi yang tadi kita bahas setiap tiap minggu itu kita ada yang namanya Dokter Talk ya. Nah, Dokter Talk itu kita akan membahas mengenai produk One More ini bisa cocok untuk mensupport penyakit apa dan kenapa misalnya kayak tadi tuh jahe itu
bisa buat apa aja gitu ya. Terus karena kayak contohnya misalnya diabetes, nah kita pakai produk apa karena apa? Karena di dalam kandungan ini tuh yang bermanfaatnya tuh zat aktif apa gitu kan. Soalnya suka kalau kita nggak kasih edukasi jadi salah gitu kan. Cara pakainya salah, nyetop semua obat dokter, akhirnya kadar gulanya tinggi gitu ya. Akhirnya misalnya orang yang autoimun itu akhirnya di stop semua steroidnya, akhirnya jadi flare malah autoimunnya gitu ya. Itu kan berbahaya ya. Tetapi mengenai uji klinis untuk One More ini sudah terstandarisasi di Indonesia, itu sudah keluar izin Badan POM-nya ya. Badan POM-nya itu tulisannya untuk obat topikal gitu ya. Jadi sebagai topikal, sediaan topikal itu sudah approve Badan POM dia. Tapi kalau untuk terapi, makanya dari sebagai nutrisi, bukan sebagai terapi gitu. Makanya tidak bisa menggantikan obat dokter ya. Mengenai dosis berapa banyak yang harus kita pakai, kayak kalau obat kan ada 3 kali 1 gitu ya. Nah kalau dari One More-nya sendiri dari perusahaan itu hanya menuliskan satu patch untuk 24 sampai 48 jam. Jadi ada yang 24 jam, ada yang 40, ada yang bisa sampai 48 jam, tapi rata-rata sih 24 jam gitu. Terus kemudian seberapa banyak nih ditempelkannya? Ya kalau kita lihat patchnya One More itu ukurannya beda-beda. Ada yang bulat kecil, ada yang kotak, ada yang separuh kotak, ada yang gede banget gitu ya. Nah kalau misalnya udah segede gitu, itu pasti emang dari perusahaannya itu memang udah mau mempermudah kan. Nggak mungkin dia harus mempersulit orang. Kalau dia bisa bikin kecil, ngapain dia harus nyetak gede-gede gitu. Itu karena bahan aktifnya nggak bisa dimasukin ke dalam patch kecil, saking banyaknya yang di bahan aktifnya, makanya dia menciptakan yang sebesar itu untuk satu kali pakai, untuk memudahkan orang yang satu satu kali pakai satu patch 24 jam gitu ya. Tapi untuk uji klinis setiap produk, misalnya tiap produk ini ada uji klinis terhadap pasien ini, pasien ABC gitu. Itu sampai saat ini saya belum menemukan ya uji klinisnya dari khusus produk One More-nya. Karena apa? Karena untuk mama menjadi uji klinis itu kan biasanya kita masukin untuk pengobatan. Nah, itu memerlukan fase 1, 2, 3, 4. Jadi untuk uji klinis itu ada 4 fase gitu. Pertama uji toksisitas, terus yang kedua juga ada uji apa namanya, uji keamanan ya kan. Terus kemudian uji sampel populasi kecil, uji populasi besar ya. Terus kemudian baru market survei. Jadi setelah dijual, terus kemudian ada ujinya nggak, ada yang komplain apa enggak gitu. Sama seperti vaksin ya kan, seperti itu. Nah ujinya itu harus melewati 4 tahap, uji klinis itu, 4 fase. Nah, itu untuk One More belum ada, tapi kita bisa lihat pemakaian ingredients-nya itu dari jurnal-jurnal yang memang sudah terbukti ada, bermanfaat nggak nih untuk kasus ini gitu. Jangan sampai ngapain kita kayak ngasih misalnya contohnya ya, kita punya kolagen gitu. Orangnya susah tidur tapi kita nempelinnya kolagen gitu. Itu kan kayak nggak nyambung ya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kolagen itu bermanfaat untuk penyakit apa aja ya. Tuh kayak melatonin, melatonin. Itu bermanfaat loh buat orang cancer gitu karena bisa untuk relaksasi, bisa untuk dia insomnia, karena pas sakit suka insomnia bangun-bangun tuh itu bisa lebih rileks. Jadi kan kualitas hidupnya membaik gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana ini produk bisa mensupport kehidupan seseorang, bukan menggantikan terapi medis. Ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi lebih ke arah kebermanfaatan ya Bapak ya. Kalau itu bermanfaat. Dok, ini maaf, ini tadi Bapak Destri menambahkan yang tadi nafasnya bau itu dok. Beliau Oh usia ya, 39 tahun dan laki-laki dok. oke. Nah, Enggak ya? untuk yang nafas bau itu perlu dicek kalau apakah benar ada sinusitis apa enggak. Sinus di rongga ini kita itu banyak ya. Di rongga apa di muka itu sinus itu sebetulnya apa? Jadi ada rongga-rongga ya di tengkorak kita. Nah, harusnya dia berongga tapi malah keisi sama cairan, entah cairan dari hidung. Ya kalau dianya nempel di situ aliran darah, sorry, aliran eh, cairannya tidak lancar, itu dia ngendep di sini, akhirnya di sini jadi sakit kepala gitu, jadi mampet hidungnya gitu ya. Nah, itu perlu dibersihkan. Nah, dibersihkannya dengan cuci hidung seperti yang tadi Bapak bilang, itu bisa untuk membersihkan beberapa eh, rongga sinus di dalam wajah kita. Nah, selanjutnya kalau ya pakai aja dulu cuci hidungnya kalau memang itu diagnosanya sinusitis ya.
Nah, tapi seharusnya kalau misalnya tidak ketemu dalam ronsen, kan ronsen tuh ada dua ya, ada foto waters, terus ada foto lateral. Nah, kalau itu nggak ketemu, pakai CT scan. Jangan-jangan sebetulnya ketemu ada air fluid levelnya gitu. Terus kemudian yang perlu dicek lagi, kalau apa ada bau di saluran nafas itu ada sakit mah nggak gitu. Karena kadang-kadang banyak orang yang GERD atau gastroesophageal reflux disorder sebetulnya asam lambung yang naik ke atas itu menyebabkan mulutnya jadi bau gitu. Nah, itu sakit mah nggak? Jangan-jangan ada sakit mahnya gitu Ya, ya. Terus kalau memang itu sakit mah nggak ada dan itu emang betul dari sinus ya harus diperbaiki dengan antibiotik. Terus kalau nggak bisa dikultur. Jangan-jangan antibiotik yang dikasih itu nggak cocok. Kadang-kadang antibiotik itu namanya kita antibiotik mau memerangi kumannya, tapi kalau ternyata itu senjatanya nggak cocok, misalnya dia resisten gitu kan harus diganti dengan antibiotik yang lain gitu ya. Jadi kultur resistensi kumannya dia cocok pakai jenis antibiotik apa gitu. Karena banyak orang yang resisten terhadap beberapa antibiotik karena pemakaian antibiotik yang terlalu terlalu apa ya harusnya nggak pakai antibiotik selesai 10 hari 5 hari sampai 7 hari ini cuman pakai 2 hari gitu akhirnya timbul resisten gitu ya ya produk One More dipakai buat support baik, baik. ya. Terima kasih. Dok, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan, tapi tidak sesuai Tapi topik. udah Dan jam Bapak segini ya. Udah malam ya, banget sudah loh. 2 jam ya Bapak Ibu ya. Ini ada Iya. beberapa pertanyaan yang tidak sesuai topik dan sudah dibahas pada sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu boleh minta rekaman sama pengundangnya. Atau kalau nggak punya nanti pasti punya deh. Karena ini sudah sering di-share di grup ya, dokter ya. Tentang tensi tadi juga sudah di-share. Ya. Eh, yang nanti boleh ditanyakan ke pengundangnya karena pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang dasar ya sepertinya kalau saya lihat gitu. Baik teman-teman, ini karena sudah hampir 2 jam ini kita online ya dan mungkin teman-teman di Indonesia Timur sudah ngantuk-ngantuk ya ini sudah malam ya kalau di Indonesia Timur ya. Terima Iya. kasih Dokter Meta atas waktunya, atas ilmunya luar biasa ya. Sangat semangat teman-teman untuk berdiskusi malam ini. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terbahas, teman-teman boleh plek pengundangnya ya, karena tentunya yang mengundang sudah lebih berpengalaman. Terima kasih banyak atas waktunya Dokter Meta dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu pada Dokter Talk selanjutnya. Terima kasih Dokter. Selamat Terima kasih banyak. malam. Iya, selamat malam. Terima kasih Bapak Selamat Ibu. Terima kasih juga istirahat. moderator, Pak Made dan orang-orang yang di belakang Terima layar. kasih. Terima kasih. Semakin cantik ini Dokter